Selamat siang ya. Jadi pada hari ini teman-teman semua, kita akan sama-sama coba tentunya akan eksplor lebih dalam lagi berkaitan dengan sistem manajemen K3 berdasarkan dari PP 50 tahun 2012. Nah, ini juga sebenarnya sangat relevan sekali dengan hadiah door prize ya pada akhir, di mana kemudian ada nanti door prize-nya berupa pelatihan dari auditor SMK 3 ya teman-teman semua. Oke, jadi pada pelatihan kali ini teman-teman semua, kita tentunya akan mengupas lebih dalam bagaimana SMK 3 ini diterapkan dan juga tentunya bagaimana SMK 3 setelah ini diterapkan, tentunya perusahaan ini punya kewajiban ya dengan kriteria tertentu untuk dilakukan sertifikasi teman-teman semua. Jadi bukan hanya menerapkan tapi juga harus melakukan sertifikasi dengan pihak ketiga yang tentunya memiliki izin dan sudah ditunjuk oleh Kemnaker ya dalam hal ini. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rian. Pendidikan terakhir saya Magister Keselamatan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia. Saya lulus di tahun 2018. Kemudian pengalaman profesional saya totali ada 12 tahun dengan jabatan yang masih saya emban saat ini sebagai Section Head Safety Health Environment sebuah perusahaan komponen otomotif. Kemudian berikut juga terampil ya pengalaman mengajar saya. Jadi memang cukup lama juga saya mengajar. Awal ini saya mengajar dulunya dari dosen luar biasa di kampus S1 saya, di mana kemudian setelahnya baru sebagai freelance trainer dan juga beberapa kali mengajar di tahun kemarin sebagai masuk ke program praktisi mengajar ya yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan juga saya juga memang terregister juga sebagai dosen di salah satu universitas di Bogor. Kemudian berikutnya adalah dari sertifikasi yang saya miliki dari mulai ahli ketiga umum, kemudian juga ada first aid level 2, kemudian juga ada dari fire class B, kemudian selain fire class B ada TOT Training of Trainer level 4 selesaikan 2022, kemudian juga certified lingkungan dari penanggung jawab dan esis limbah B3, penanggung jawab pengendalian pencemaran air, penanggung jawab pengendalian pencemaran udara, di tahun 2022 kemarin. Kemudian juga berikutnya saya sudah selesaikan juga dari auditor SMK 3 certified by Kemnaker, kemudian juga dari Fire Class A atau ahli K3 kebakaran. Saya selesaikan juga di 2023. Kemudian juga ada TOT juga, Training of Trainer, tapi yang ini dari Kemnaker, khususnya bidang damkar di tahun 2023 kemarin. Kemudian juga saya selesaikan dari eh, lead auditor juga ISO 9001 Quality Management System. Jadi ini certified by lembaga auditor dari UK, CEKIA IRCA. Saya selesaikan di tahun 2023. Kemudian juga saya selesaikan dari ahli K3 lingkungan kerja level madya. Saya selesaikan juga di tahun 2023. Kemudian juga lead auditor saya lengkapi dengan 45001 Occupational Health and Safety Management System ataupun SMK 3 based on ISO, dan juga dari auditor ISO 14001 ataupun Environmental Management System. Jadi secara IMS Integrated Management System itu sudah komplit, dan juga terakhir saya baru selesaikan dari ahli ketiga pesawat angkat dan pesawat angkut. Saya selesaikan di baru saja ya hari Rabu kemarin. Jadi memang cukup padat kemarin. Kemudian juga terampil kontak saya ya teman-teman semua jika ada yang ingin ditanyakan kembali selepas dari pelatihan hari ini. Kemudian berikutnya teman-teman semua kita langsung masuk saja ya ke materi berkaitan dengan SMK 3. Karena memang waktunya juga cukup sempit ya teman-teman semua. Kita mulai teman-teman semua on PP 50 tahun 2012. Kalau kita lihat logonya sebagai berikut ya teman-teman semua. Nah, jadi memang kalau logo yang umum kita lihat adalah logo yang warna hijau ini ya di tengah ya teman-teman semua. Nah, tapi kalau SMK 3 menyeluruh, sehingga teman-teman semua kalau logo tersebut juga memiliki arti ya dalam hal ini teman-teman. Dari mulai arti tersebut karena ini ada 6 kelopak tangan ya teman-teman semua. 5 kelopak tangan ini dia melambangkan dari 5 prinsip dasar SMK 3. Sebenarnya hampir mirip dengan ISO ya. Siklusnya siklus PDCA dalam hal ini. Kemudian juga berikutnya, sementara dari satu kelopak tangan yang lain itu merupakan eh, goal ataupun tujuan ya dari SMK 3 sendiri, yaitu berkaitan dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Nah, itu kan memang goal K3 secara eh,
khusus ya teman-teman semua, tapi memang kemudian kita jalankan sistem manajemen ini dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas preventif sehingga kemudian tujuan tersebut bisa dicapai ya teman-teman semua. Sementara kemudian sisanya ini logo hijau yang di tengah ya teman-teman semua, di mana dari logo ini dari mulai kalau kita lihat ya teman-teman semua, itu kan roda geriginya ada 11, roda geriginya ada 11 adalah 11 bab dalam Undang-Undang 1 tahun 1970 ya. Undang-undang berkaitan dengan keselamatan kerja ya teman-teman semua. Kemudian juga dari warna hijau artinya kan memang sejahtera. Kemudian ada cross di tengah itu terhindar dari penyakit akibat kerja ya teman-teman semua. Oke, itu dari logo SMK 3. Kemudian berikutnya teman-teman semua, kita coba beranjak kepada definisi dari SMK 3 ya teman-teman semua. Nah, karena SMK 3 ini kalau kita bedah pastinya based on PP 50 tahun 2012 ya, yang mana ini memang menjadi sebuah keharusan untuk perusahaan yang memiliki paling sedikit ini kan 100 orang ataupun dari potensi bahaya tinggi ya teman-teman semua. Sehingga di PP 50 tahun 2012, nah ini sebenarnya dijelaskan juga berkaitan dengan SMK 3. Yaitu merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif ya teman-teman semua. Maksudnya apa? Nah maksudnya kalau dalam sebuah perusahaan ternyata memiliki sistem manajemen lain selain sistem manajemen K3 based on PP 50, apakah misalnya based on ISO 45001 ataupun based on ISO 14000 ataupun dari ISO 9001. Nah, ini kan bisa diintegrasikan ya, teman-teman semua. Karena memang sifatnya saling berkesinambungan, hanya saja ada beberapa kriteria yang berbeda dan juga secara substansial nanti berbicaranya berbeda ya dalam hal ini teman-teman semua. Sedangkan teman-teman semua, kalau dari SMK 3 kita lihat ya, dasar hukumnya adalah sebagai berikut ya. Jadi memang sebelum PP 50 2012 itu memang sudah dituangkan. Baik misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya pasal 27 ayat 2, kemudian juga ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana Undang-Undang Ketenagakerjaan juga sudah mengkonsepkan bahwasanya dalam beberapa tahun ke depan itu pasti akan ada peraturan pemerintah yang mengatur berkaitan dengan sistem manajemen K3 ya dalam hal ini. Kemudian berikutnya setelah PP 50 2012 ini terbit, barulah ada yang lebih spesifik lagi yang mengatur berkaitan dengan SMK 3 di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 26 tahun 2014. Ini memang menegaskan kembali ya bahwasanya SMK 3 selain sifatnya wajib, dalam hal ini selain wajib menerapkan ya, wajib juga sertifikasi. Karena memang kadang-kadang namanya pengusaha ya, kalau bacanya secara detail itu kan hanya menerapkan ya dia bisa berkilah bebas saja ya bahwasanya dari kegiatan ataupun aktivitas sertifikasi dan ini ditegaskan di Permenaker 26 2014 bahwasanya selain menerapkan wajib juga tentunya perusahaan melakukan sertifikasi oleh pihak ketiga yang memiliki izin ya teman-teman semua. Kalau kita breakdown satu-satu sebagai berikut ya teman-teman semua. Jadi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 di sini memang terlampir ya teman-teman semua, yaitu dari tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ya teman-teman semua. Bahwasanya memang salah satu bagian dari pekerjaan ataupun penghidupan yang layak adalah berkaitan dengan keselamatan sehat kerja yang harus tentunya hadir ya di tempat kerja untuk memberikan upaya-upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja ya teman-teman semua. Tentunya itu menyeluruh baik dari mulai pemberian APD ataupun pemberian pengendalian bahaya kepada tempat kerja yang mana itu wajib dilakukan oleh perusahaan ya teman-teman semua. Kemudian beranjak di Undang-Undang 13 tahun 2003 ini berkaitan dengan ketenaga kerjaan ya. Pasal 8687 bahwasanya teman-teman di pasal 87 ya, terutama meskipun tahun 2003 masih belum ada SMK 3 di PP 50 2012, tapi di sini mulai di statement ya teman-teman semua. Bahwasanya setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan sehat kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dan kemudian di ayat 2-nya dijelaskan juga ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud ayat 1 itu diatur nantinya di peraturan pemerintah. Jadi memang cukup panjang juga perjalanannya ya teman-teman. Dari 2003 kemudian berganti presiden, bahkan ya ganti presiden barulah muncul di PP 50 tahun 2012. Hampir 9 tahun ya teman-teman semua, dan hampir satu dekade lah bisa dibilang. Ya terutama memang kalau kita melihat secara umum sebelum PP 50 ini kan masing-masing kementerian itu memiliki sistem manajemennya sendiri ya teman-teman semua. Sehingga kemudian itulah yang kadang dinamakan ego sektoral ya. Sehingga kemudian pada akhirnya semuanya diintegrasi di PP 50 tahun 2012 setelah 9 tahun baru kemudian setujui, baru kemudian setelahnya muncul memang peraturan-peraturan di bawahnya yang menaungi masing-masing kebidangan terutama ya teman-teman semua. Apakah misalnya di SDM itu kan ada sistem manajemen keselamatan pertambangan dan sebagainya ya teman-teman. Terutama kan dinamikanya cukup dinamis juga ya dalam hal ini. Kemudian berikutnya kalau kita lihat dari Undang-Undang 13 2003 ini juga sudah mengkonsepkan berkaitan dengan sanksi apabila tidak menerapkan SMK 3 ya teman-teman semua. Di mana kemudian sanksinya sebagai berikut, dari mulai adanya sanksi administratif. Jadi administratif itu cukup banyak ya, dan berjenjang memang, dari mulai adanya teguran, peringatan tertulis, sampai kemudian pencabutan izin usaha ya teman-teman semua. Di mana kemudian pencabutan izin usaha ini juga tentunya diharapkan bisa menjadi eh, bisa menjadi bisa menjadikan perusahaan ini itu agar lebih patuh ya dengan sistem manajemen yang sudah tentunya diintegrasikan di PP 50 tahun 2012 ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya, nah ini barulah dihadir ya teman-teman semua di PP 50 tahun 2012 ya teman-teman semua. Di mana di PP 50 2012, nah ini memang dipersyaratkan ya teman-teman semua bahwasannya SMK 3 ini wajib diterapkan ya oleh perusahaan yang seperti apa? Yang pertama, lebih dari 100 orang dan juga kemudian memiliki potensi bahaya tinggi ya, teman-teman semua. Potensi bahaya tinggi seperti apa? Nah, potensi bahaya tinggi juga dijelaskan lebih lanjut. Bahwasanya potensi bahaya tinggi yaitu perusahaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia tergantung proses produksi dan pencemaran lingkungan. Nah, ini biasanya diterbitkan melalui SK Kepdirjen ya dari Ditjen Kemnaker, ataupun juga di sini jelaskan ya bahwasannya yang potensi bahaya tinggi lebih spesifik lagi disebutkan, yaitu dari pertambangan minyak dan gas. Karena yang pertambangan minyak dan gas secara risk memang lebih tinggi ya dibanding sektor lainnya. Nah, ini kalau perusahaan-perusahaan sudah termasuk kriteria yang tadi disebutkan, maka diwajibkan untuk menerapkan SMK 3 ya, based on PP 50 tahun 2012. Nah, tapi kalau kita baca secara kacamata pengusaha, ini kan bacanya adalah wajib menerapkan saja ya, bukan wajib sertifikasi. Nah, ini yang sedikit menarik ya. Bahwa saya kalau sertifikasi kan tentunya cost dari pengusaha akan lebih besar ya, teman-teman semua. Nah, oleh karena itu memang kembali tegaskan lagi ya di Permenaker 26 tahun 2014 seperti yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman semua. Bahwasannya di sini diwajibkan. Jadi kalau tadi menerapkan, dan di sini pada akhirnya diwajibkan bahwasannya penilaian penerapan SMK 3 itu wajib dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan dari perusahaan. Dan kemudian juga disebutkan bahwasanya untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK 3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya di PP 50 tahun 2012. Nah, itu kan sudah jelas sekali ya. Kriterianya sampai 166. Sudah kemudian bisa tergambar bahwasannya kepatuhan ataupun compliance berkaitan dengan K3-nya seperti apa dalam perusahaan tersebut. Dan juga disebutkan sini ya pada akhirnya ya, penilaian dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui audit SMK 3. Jadi memang sifatnya pada akhirnya adalah audit SMK 3, selain wajib diterapkan, wajib dinilai juga, ataupun dalam hal ini bisa dikatakan wajib dilakukan sertifikasi bagi perusahaan dengan kriteria-kriteria yang sudah tadi saya bacakan ya, lebih dari 100 dan sebagainya teman-teman. Nah, berikut ini teman-teman semua yang tadi saya bilang ya, berkaitan dengan audit SMK 3 diwajibkan untuk potensi bahaya tinggi selain minyak, tambang, dan gas, itu kan yang memang mengancam
keselamatan jiwa. Dan biasanya ini nanti muncul surat ya teman-teman semua dari Ditjen ataupun Direktur Jenderal ataupun Kepala Dinas Provinsi tentang kewajiban perusahaan untuk audit SMK 3 ya. Jadi selain tambang minyak tambang dan gas, kalau misalnya memang berisiko tinggi, biasanya nanti dari Disnaker itu turun, kemudian melihat bahwa saya memang tinggi, pada akhirnya nanti akan dikeluarkan dari surat ini yang memang mewajibkan perusahaan tersebut meskipun tidak masuk kriteria gitu ya, apakah kemudian dalam hal ini karyawannya kurang dari 99 gitu ya, karyawannya kurang dari 100 gitu ya, apakah 99, 98, tapi namun setelah dilihat kemudian dari mulai mesin produksinya besar, potensi bahaya tinggi, nah ini maka akan diterbitkanlah surat ini yang mewajibkan dari perusahaan tersebut pada akhirnya wajib untuk audit eksternal SMK 3 ya teman-teman semua. Nah, jadi memang secara umum seperti itu ya di SMK 3 ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya kalau kita lihat dari prosedur audit SMK 3 kurang lebih saya berikan gambaran sebagai berikut ya teman-teman semua. Dari mulai adanya perencanaan dan jadwal audit, kemudian juga pemastian kompetensi auditor ataupun audit team leader atau senior auditor. Nah, ini biasanya dari lembaga auditnya sendiri ya teman-teman semua, karena memang ini yang menarik ya. Jadi kalau dibandingkan dengan auditor ISO, karena saya juga auditor ISO ya. Kalau auditor ISO, kita punya lead auditor, itu kan bisa langsung catch up menjadi lead auditor ya di ISO baik 9001, 14 maupun 45001. Nah, kalau di SMK 3, nah ini kita kalau misalnya punya sertifikat ya, jatuhnya sertifikat auditor SMK 3. Nah, ini kita belum tentu bisa menjadi auditor ya. Tapi kemudian kita harus melewati dulu ada masa magang, kemudian saya setelah magang beberapa kali, nggak usah 15 ya, kemudian barulah nanti naik menjadi auditor. Kemudian setelah auditor setelah sekian lama, saya agak lupa ya berapa jam kerjanya, setelahnya baru bisa naik ke senior auditor ya, ataupun audit team leader. Jadi memang jenjangnya cukup bisa dibilang ketat ya, kalau di SMK 3 dibandingkan dengan sistem manajemen ISO sendiri ya, teman-teman semua. Kemudian juga pemilihan tim audit dan pembagian tugas dan tanggung jawab. Kemudian juga dari pelaksanaan audit, pelaksanaan tindak lanjut. Jika perlu ya, maksudnya dalam hal ini kalau misalnya ada temuan yang mayor ataupun kritikal, maksudnya kritikal ya teman-teman semua, dan mayor ini kan perlu ditinjau kembali. Jadi untuk dipastikan bahwasanya perusahaan ini memang layak ya teman-teman semua mendapatkan sertifikat SMK 3 ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya pemeriksaan rekaman audit, pemantauan kinerja, dan juga pelaporan kepada top manajemen khususnya untuk tim internal dari perusahaan tersebut ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya, nah kalau misalnya dari audit SMK 3 sendiri, kita biasanya mengacu ke beberapa sumber berikut ini untuk mengidentifikasikan apakah kesesuaian dengan audit tersebut sudah sudah match ataupun belum ya teman-teman semua. Biasanya kita mengacu kepada checklist di PP 50 tahun 2012, di mana kemudian yang kita cek adalah sebagai berikut, dari mulai wawancara kepada seluruh tim yang terlibat ya dalam hal ini. Jadi memang kalau kita ngomongin sistem manajemen, kita harus pastikan namanya sistem manajemen ini kan menyeluruh ya sifatnya, ataupun bisa dibilang diterapkan kepada seluruh karyawan. Jadi bukan hanya apakah misalnya mengkoordinir sertifikasi ini HSE gitu ya. Nah, bukan hanya oleh HSE, tapi kemudian menyeluruh teman-teman semua. Baik misalnya menyeluruh dari mulai operator produksi, leader produksi, bahkan kemudian misalnya ada operator maintenance, leader maintenance. Nah, ini memang wajib ya teman-teman semua mereka mengetahui hal ini. Sehingga kemudian terbentuk gitu sikap dari mulai seluruh pekerja yang ada di perusahaan, sehingga kemudian ya pada esensialnya kan memang mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian saya wawancara pastinya ada dokumentasi ya teman-teman semua untuk menilai kesesuaian ataupun ketidaksesuaian berdasarkan dari kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian juga rekaman-rekaman kita lihat. Nah, ini kalau rekaman-rekaman, kalau saya kan pengalaman jadi auditor dan jadi auditor juga ya. Kalau saya lihat namanya rekaman-rekaman, kadang akan terlihat ya. Jadi apakah rekaman itu pagi-pagi kemudian baru dibuat, dilengkapi gitu ya 1 bulan, itu akan terlihat dibanding yang per hari dicek gitu, per hari dilengkapi, per hari dilengkapi. Nah, itu tentunya
menjadi consideration ya, bahwasanya baik lagi sistem manajemen ini memang sudah menjadi habit gitu ya, sudah melekat kepada seluruh pekerja yang berada di perusahaannya tersebut. Kemudian juga berikutnya pastinya adalah pengamatan kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan terutama yang sifatnya kritikal, apakah dari mulai manual handling, ataukah kemudian chemical handling, ataukah kalau misalnya terdapat laboratorium kimia gitu ya, apakah kemudian mereaksikannya seperti apa di ruang asam dan sebagainya ya teman-teman semua. Dan juga kemudian pengamatan kondisi sekitar, apakah ada kondisi yang unsafe ataupun kondisi yang safe ya. Dimulai misalnya dari alat-alat yang dalam keadaan rusak. Nah, apakah alat yang dalam keadaan rusak ini diberi identitas atau enggak sih? Nah, itu kan salah satu hal yang wajib juga ya, teman-teman semua. Karena kalau misalnya tidak diberi identitas, kemudian ada orang yang ingin memakainya, malah menjadi kecelakaan. Dan itu memang yang harus dihindari ya, teman-teman semua. Nah, jadi memang sumber-sumber bukti auditnya sebagai berikut ya, teman-teman semua, dan juga tentunya dilihat kembali kesesuaiannya dengan checklist yang berada di PP 50 tahun 2012. Karena memang kan kalau checklist nanti sampai 166 kriteria ya, teman-teman semua. Sehingga kemudian kalau misalnya sudah selesai dilakukan audit, teman-teman, maka nanti selanjutnya akan muncul temuan yang berada dalam audit SMK 3. Nah, kalau misalnya temuan kan tentunya ada dua jenis ya. Pertama adalah ketemuan kesesuaian, jadi positive finding ya teman-teman semua. Jadi memang sesuai dengan checklist. Ataupun yang kedua, biasanya ketemuan ketidaksesuaian ataupun non-conformity report ya teman-teman semua. Nah, kalau temuan ketidaksesuaian, kalau ini bedanya dengan ISO ya. Kalau ISO ini dia hanya dua, minor dan mayor saja. Yang mana kalau sudah mayor, di hold itu sertifikatnya. Nah, ini sama halnya, teman-teman, dengan ISO. Kurang lebih mirip ya. Hanya saya ini ada 3 kriteria. Kriterianya apa saja untuk ketidaksesuaian? Dari mulai yang pertama, itu kriterianya adalah kriteria ataupun kategori ya. Kategorinya adalah kategori kritikal ya, teman-teman semua. Dimana kalau kritikal, yaitu temuan yang mengakibatkan fatality ataupun kematian ya, teman-teman semua. Nah, ini kan tentunya yang sangat berbahaya sekali ya, teman-teman semua. Jadi kalau dari auditor, karena auditor tadi saya bilang ya, apalagi senior auditor pasti kan bisa sangat bisa menilai gitu ya, jam terbang sudah tinggi. Jadi memang apakah hal ini kritikal ataukah tidak, itu kan tentunya bisa dirasakan ya teman-teman semua. Sehingga kalau misalnya sudah memang sangat berbahaya sekali, sudah kritikal, apakah dari mulai seperti ini ya teman-teman semua, dari mulai misalnya mesin press gitu ya, mesin press yang tidak memiliki safety device ataupun safety protection untuk mencegah orang yang masuk, ataupun ketika orang yang masuk kok bisa dipastikan ya alatnya mati dan tidak ada memakai. Nah, itu kan bisa masuk kategori kritikal ya, teman-teman semua. Nah, itu dari kritikal, dan kritikal ini sangat wajib langsung di closing ya, kalaupun ada, teman-teman semua. Kemudian berikutnya yaitu dari kategori mayor. Kategori mayor masih kategori yang besar juga ya, teman-teman semua. Jadi kalau kategori mayor, yang pertama pastinya adalah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ya, teman-teman semua. Nah, jadi bisa dibilang kalau SMK 3 itu merupakan kumpulan regulasi K3 yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Nah, jadi harus kita lihat ya, teman-teman semua. Jadi apakah contoh ya, dari mulai Kepmen 18699. Nah, itu untuk regu penanggulangan kebakaran, Fire A, Fire B, Fire C, Fire D wajib ada. Kemudian Permenaker 4/1980 APAR, APARnya wajib ada dan sesuai dengan medianya. Jadi jangan sampai APARnya juga nggak sesuai ya, teman-teman semua. Jangan sampai APAR kita APAR air, tapi ternyata tempat kerja kita pom bensin gitu. Nah, itu kan bisa-bisa apinya makin membesar ya, teman-teman semua. Nah, itu wajib juga. Kemudian apakah ada juga ya dari Kepmen 187. Nah, itu kan potensi dari bahan kimia berbahaya. Nah, itu juga wajib kita terapkan. Kemudian apakah dari yang lain Permenaker 15 2008, P3K, di mana dari P3K selain dari petugasnya itu kan tergantung dari ini ya, teman-teman, jenis industrinya. Kalau industrinya memang tidak berisiko tinggi, itu kan 1:150 harus ada orang yang tersertifikasi P3K. Dan juga jangan lupa harus ada kotak P3K, dan kotak P3K-nya tersebut
harus mengcover jumlah orang. Jadi kalau misalnya kotak jenis C itu kan mengcovernya hanya 100 orang, kotak B itu 50 orang, kotak A 25 orang. Dan itu harus disesuaikan terutama ya teman-teman semua. Jadi memang kalau saya sebagai seorang HSE ya, compliance, nah itu pasti saya data, kemudian saya berikan ketidaksesuaian tersebut. Yang terpenting bagi kita sudah dikomunikasikan, dan kemudian kalau kita biasanya kan tergantung dari tim manajemen ya, apakah manajemen kemudian melakukan tindak lanjut, ataukah kemudian kalau manajemen biasanya pasti melihat dari segi bisnis ya, untung rugi dan sebagainya, sehingga kemudian apakah keputusannya memang dieksekusi langsung ataukah keputusan tersebut memang dalam hal ini ya diperlukan waktu tambahan sehubungan seperti kemarin ya, buat ada COVID, krisis ekonomi dan sebagainya. Nah itu kan memang kita di sini yang terpenting wajib mengkomunikasikannya ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya, tidak melaksanakan salah satu prinsip audit SMK 3. Contohnya apa? Tidak ada audit internal. Nah, itu udah pasti desain menjadi major ya, teman-teman semua. Dan juga kemudian tidak terdapat temuan minor untuk satu kriteria di beberapa lokasi. Nah, itu bisa naik menjadi mayor ya, teman-teman semua. Nah, yang unik teman-teman, dari mayor dan kritikal, kalau misalnya terdapat satu saja temuan, mayor ataupun kritikal, sertifikat SMK 3-nya itu dipastikan tidak bisa diterbitkan ya teman-teman semua. Karena minimal temuan adalah minor ya teman-teman. Nah ini harus di notes ya teman-teman semua. Jadi memang harus kita pastikan sistem manajemen ini sangat ini ya teman-teman. Sangat rapat dalam artian seluruh compliance ini bisa dipastikan sudah diterapkan oleh perusahaan. Karena kalau misalnya belum diterapkan oleh perusahaan, kemudian jadi mayor dan kritikal, tentunya kan jadi bumerang juga untuk perusahaan ya teman-teman semua. Malah kita pengen apa sertifikasi SMK 3 tapi kemudian tidak bisa capai karena adanya mayor dan kritikal ya teman-teman semua. Nah itu harus jadi notes tentunya untuk perusahaan juga ya teman-teman. Karena kalau saya juga biasanya kalau saya kemudian diharuskan untuk menjadi MR dalam salah satu sistem manajemen, pastinya saya pastikan mayor dan kritikal ini jangan sampai ada ya teman-teman semua. Jadi lebih baik kita bersusah-susah di depan, setelahnya kemudian setelah audit itu selesai. Sertifikasi bisa didapatkan dibanding nanti kita terdapat mayor ataupun kritikal dan ternyata itu kan wajib nanti diverifikasi lagi oleh auditornya ya teman-teman apakah sudah di follow up ataukah belum. Ini menjadi salah satu ya bisa dibilang tantangan lah ya kalau kita sebagai HSE. Kemudian berikutnya yang terakhir kategori minor ya. Tapi hati-hati ya, kalau di ISO minor mau sebanyak apapun ya tetap minor, nggak ngaruh sama sertifikatnya. Nah, tapi kalau di SMK 3, kategori minor ini dia tentunya tidak boleh melebihi jumlah persentase yang ditentukan ya, teman-teman semua. Nanti kan kita bahas persentase. Jadi minor boleh ada, boleh, tapi kemudian terbatas. Jadi tidak seperti ISO ya. Kalau ISO kan minor 10, wah, nggak ngaruh, sertifikatnya langsung tetap keluar. Nah, tapi kemudian kalau SMK 3 tidak bisa juga terlalu banyak. Jadi memang sistemnya dirancang sedemikian rupa ya. Jadi kalau misalnya, ya bisa dikatakan kalau sudah SMK 3, ISO 45001, itu kan selain transaksional untuk SMK 3 juga ya. Nah itu kalau menurut saya sih udah lewat juga. Karena SMK 3 memang barrier-nya cukup tinggi ya teman-teman semua. Sehingga kemudian kalau sudah kita lompati, ya bisa dibilang perusahaan cukup comply ya berkaitan dengan regulasi K3. Apalagi kalau misalnya sudah bendera emas sampai 100% ya. Wah, pasti bangga sekali lah perusahaannya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, dari minor ya, berkaitan dengan ketidakkonsistenan dalam pemenuhan peraturan. Apakah kemudian berkaitan dengan contohnya ya, dari APAR, Permenaker 4980, itu kan tiap 15 meter, nah itu ternyata setelah dilihat ada beberapa tempat yang masih belum, nah itu masuk ke dalam hal tersebut. Nah tapi memang tidak boleh juga terlalu banyak, karena itu bisa menjadi mayor ya teman-teman. Karena kalau misalnya temuan minornya di beberapa lokasi, nah itu bisa auditor tersebut menjadikan temuan tersebut tentunya jadi mayor ya teman-teman semua. Nah itu harus di notes ya teman-teman. Nah itu dari ketidaksesuaian ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, nah kalau dari audit SMK 3 teman-teman semua, jika kita lihat ya dalam hal ini SMK 3 tingkat penilaiannya dibagi menjadi 3 tahap ya teman-teman semua.
Jadi dari mulai penilaian tingkat awal, jadi dari 166 itu hanya 64, kemudian ataukah dari tingkat transisi 122 kriteria ya, yang menengah, ataukah yang lanjutan 166 kriteria ya teman-teman semua. Nah itu tentunya bisa dilakukan ya teman-teman semua. Nah tapi yang jadi notes adalah kalau misalnya untuk perusahaan, ini saya dapat ini ya dapat apa? Dapat info lagi nih dari auditor. Jadi memang teman-teman kita harus lihat juga dari NIB perusahaan ya, nomor induk berusaha perusahaan. Di situ kan nanti akan tergambar ya resikonya apa. Ini NIB yang terbaru ya, karena yang NIB yang terbaru kan wajib menyatukan resikonya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya resiko tersebut memang ini out of topic di sini ya, resiko ini memang adalah menengah menengah ke tinggi ya, menengah menuju tinggi. Nah, baiknya mengambil yang 122 sampai 166. Karena kalau 64 biasanya hanya untuk perusahaan-perusahaan yang secara risk itu rendah ya, teman-teman semua. Nah, itu jadi note saja ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya perusahaan awal, apakah perusahaan tersebut ingin 122, nah itu diperbolehkan ya, teman-teman. Untuk 166, nah itu tentunya sesuai dengan bagaimana komplimen ini digambarkan dalam audit internal dulu ya teman-teman semua sehingga kemudian nanti tujuannya bisa tercapai. Kemudian berikutnya, nah ini yang saya bilang tadi ya teman-teman semua. Jadi setelah audit, jadi dari kriteria tersebut, contohnya 166 gitu ya. Nah kalau 166 nanti kita lihat yang tidak sesuainya berapa. Apakah 166 yang tidak sesuainya adalah contoh ya 83 gitu. Nah 83 tapi dia tidak ada mayor dan critical. Nah, itu kan bisa dibilang 83 di 166 dikurangi 83 per 166 ya, teman-teman semua. Nah, maka itu bisa dibilang hanya 50% saja. Kalau misalnya 50%, apakah bisa masuk? Nah, itu tidak bisa ya, teman-teman semua. Bahwasanya penilaian penerapannya itu kurang kalau misalnya hanya berada di 50%. Jadi memang baiknya kalau SMK 3 kita ambil safe ataupun amannya itu berada di level. Tapi ini bergantung perusahaan ya. Apakah perusahaannya ingin manajemennya sangat bergelora gitu ya. Ingin sampai oh kita memuaskan sehingga dapat emas. Nah, itu minimal berarti harus ada 85% kriteria yang terpenuhi ya teman-teman semua. Jadi tentunya itu kembalikan lagi kepada manajemen bagaimana target yang sudah diterapkan ya teman-teman semua. Tapi kalau sebagai praktisi ya bisa saya bilang semakin tinggi semakin bagus karena berarti semakin tinggi ketaatan kita terhadap regulasi yang ada khususnya berkaitan dengan regulasi K3 ya teman-teman semua itu bisa dibilang sangat fulfill sehingga kemudian kalau misalnya terjadi sesuatu hal jangan kerja dan sebagainya ya itu kan peluangnya bisa sangat minim ya teman-teman karena memang secara compliance itu sudah bagus karena memang compliance itu dibuat sebenarnya untuk standar keselamatan bagi perusahaan itu sendiri ya teman-teman semua. Nah itu kan terutama proteksi ya, proteksi sejak awal. Nah ini yang menarik juga ya teman-teman. Jadi memang kalau K3 ini kita tentunya kan sifatnya preventif ataupun pencegahan ya teman-teman semua. Sehingga kalau pencegahan ini sebaiknya memang ketika kita melakukan pencegahan, investmentnya memang di awal ya teman-teman semua. Sehingga kemudian ke depannya itu bisa kita nikmati sebagai sebuah bisa dibilang privilege lah ya teman-teman semua. Nah, jadi bahkan ada ini out of topic ya. Ada sebuah studi menarik nih di Amerika di apa di US ya dulu waktu saya kuliah S2 disebutkan ya teman-teman semua bahwasannya setiap dolar yang di-spending oleh perusahaan ya teman-teman semua, jadi satu dolar ya yang di-spending oleh perusahaan itu akan return ataupun akan kembali ke perusahaan 2,5 dolar. Nah, 2,5 dolar dalam bentuk apa? Bentuknya dalam bentuk orang-orangnya tidak terjadi kecelakaan kerja. Dampaknya apa kalau tidak terjadi kecelakaan kerja? Orang tersebut bisa masuk ke tempat kerja, kemudian bisa produktif ya teman-teman. Begitu juga kesehatan kerja bekerja. Sehingga kemudian perusahaan tersebut ya bisa mengalami keuntungan yang signifikan dari hal tersebut. Jadi kalau kecelakaan kan pasti ada, apalagi kalau misalnya sampai terjadi kematian fatality gitu ya teman-teman semua. Pasti nanti perusahaan juga mengalami kerugian yang sangat besar ya teman-teman. Nah itu juga menjadi salah satu concern ya teman-teman. Terutama kalau kecelakaan, apalagi kecelakaan yang besar ya. Selain dari pekerjanya meninggal, terutama juga kita lihat ya teman-teman, peralatannya pasti rusak, hancur.
Belum lagi ditambah reputasi perusahaan, nama besar perusahaan. Nah, itu kan pasti akan terkenal sebagai perusahaan yang menyebabkan orang tersebut kecelakaan karena tidak melindungi pekerjanya. Nah, itu kan sehingga setelah dikompil hasilnya adalah 2,5 dolar ya, ataupun 250% dari total kita investment. Jadi kalau saya selalu menyuarakan kepada manajemen bahwasanya keselamatan kita hari ini bukan hanya sekedar blessing ya teman-teman semua. Jadi memang itu merupakan sesuatu hal yang kita rencanakan sehingga kemudian rencana tersebut bisa melindungi dari para pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya teman-teman semua. Terutama dari sistem manajemen ketiga ini memang very recommended untuk diterapkan oleh perusahaan ya teman-teman semua. Terutama dari perusahaan memang sekiranya sudah mampu dan sanggup ya teman-teman semua dan juga memenuhi persyaratan sangat diperlukan untuk menerapkan SMK 3 ini ya teman-teman semua. Oke ya, itu eh, dari penilaian penerapan. Jadi penilaian penerapan ini baik lagi hanya minor saja ya yang dihitung. Jadi kalau mayor kritikal tidak dihitung karena kalau mayor ataupun kritikal sudah pasti sertifikatnya tidak akan terbit ya teman-teman semua. Sama halnya dengan ISO, ISO juga pasti akan depending ya teman-teman kalau ada yang mayor. Karena kalau misalnya di ISO hanya mayor dan minor saja ya, tidak ada kritikal teman-teman semua. Kemudian berikutnya, ini contoh-contoh ya teman-teman semua dari sertifikat SMK 3. Ini berikut merupakan contoh yang emas. Nah, kalau yang emas, dari mana emasnya? Dari yang audit? Bukan. Yang ini ya, teman-teman. Nah, dari yang pinggir ini emas ya, teman-teman. Kita lihat nih. Nah, ini emasnya ya, teman-teman semua. Jadi memang terlihat gold ya, teman-teman semua. Sedangkan kalau emas ini kan dia 85% ke atas ya, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya 60 sampai 84, nah ini dia perak. Nah, perak ini seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, ini perak ya, teman-teman. Jadi memang terlihat ya teman-teman perbedaannya. Dan khusus untuk yang kategori atau bukan kategori ya, kriteria. Ya karena kalau SMK 3 ini kan ngomongnya kriteria ya. Kalau misalnya ISO itu kan klausul, ada sedikit perbedaan. Nah, kalau misalnya kriteria lanjutan, teman-teman semua, maka nanti dapat juga bisa mendapatkan dari bendera K3 ya, teman-teman semua. Nah, bendera K3 ini, bendera SMK 3, sorry, bukan bendera K3 ya. Kalau bendera K3 ini hanya yang hijaunya saja nih. Nah, jadi kalau misalnya yang emas, dapatnya nanti bendera emas, begitu pula yang perak, hanya dapat bendera perak ya, teman-teman semua. Tapi baik lagi memang pride untuk mendapatkan hal ini, terutama kalau kita ngomongin sistem manajemen, berkaitan dengan customer baik lagi ya. Biasanya kalau perusahaan sudah besar, customer-nya banyak, dan customer-nya sudah besar-besar, biasanya customer sendiri memang mempersyaratkan dari penerapan SMK 3, sehingga kemudian selain regulasi, itu biasanya didorong juga oleh customer, sehingga kemudian perusahaan bisa melakukan pemenuhan SMK 3 ya, dalam hal ini teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman, dari SMK 3 pendahuluannya. Kemudian kita masuk ke intinya, berkaitan dengan SMK 3. Nah, kalau misalnya SMK 3, teman-teman semua, ketika kita lihat ya, teman-teman, secara prinsip dasar, memang tidak berbeda jauh dengan siklus PDCA ya, teman-teman semua yang berada di ISO. Nah, cuman dalam hal ini, teman-teman, kalau di SMK 3 terdapat 5 prinsip dasar yang wajib dipatuhi ya, teman-teman semua. Dan juga selain dipatuhi, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, otomatis tadi sesuai yang sudah saya sebutkan ya, berarti temuannya langsung mayor ya, teman-teman semua. Sehingga kemudian keberadaan dari prinsip-prinsip ini, selain dari wajib dipatuhi dan wajib juga dijalankan oleh perusahaan ya, teman-teman semua. Dari mulai penetapan kebijakan sampai ke peninjauan dan peningkatan kinerja dan juga peningkatan berkelanjutan ya, teman-teman semua. Nah, itu kan wajib dilakukan oleh perusahaan ya, teman-teman semua. Nah, ini kita coba breakdown secara singkat ya, satu-satu ya, teman-teman semua. Kemudian berikutnya, teman-teman semua, pertama dari penetapan kebijakan ya, teman-teman semua. Nah, kalau misalnya dari penetapan kebijakan, itu terdapat beberapa poin di dalamnya ya, teman-teman semua. Terutama kebijakan ini juga menyangkut beberapa aspek ya, dari mulai perusahaan memiliki usaha ya, untuk melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian juga berikutnya berkaitan dengan kepatuhan akan regulasi, terutama yang mengikat pada perusahaan tersebut ya, teman-teman semua. Nah, itu juga diwajibkan.
Kemudian juga berikutnya adalah dari perbaikan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan ya teman-teman semua. Sehingga kemudian perbaikan berkelanjutan ini mendorong perusahaan agar selalu maju ya dalam rangka menerapkan sistem manajemen. Contohnya juga sebagai berikut ya teman-teman semua. Jadi memang kalau kita lihat ya beberapa poin di dalamnya, kita perbesar ya teman-teman semua. Dari mulai, nah ini saya bilang ya integrasi tadi ya teman-teman semua. Kalau misalnya ada integrasi 9.000 dan 14.001, kemudian juga melakukan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan ya teman-teman semua berkaitan dengan K3. Kalau di sini kita ngomongin K3 ya, karena SMK 3. Kemudian juga melakukan usaha ya, pencegahan dari mulai pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja secara berkesinambungan, dan juga melakukan review kinerja ya teman-teman semua untuk perbaikan berkelanjutan. Dan jangan lupa ini wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi oleh perusahaan ya, kalau SMK 3 ya teman-teman semua. Dan juga kita harus selalu tahu ya, kalau kebijakan bukan hanya setelah tanda tangan dimasukkan ke dalam laci ataupun dipajang di bingkai, tapi juga harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berada di perusahaan dan juga mereka selain mengetahui wajib juga tentunya menerapkan ya teman-teman semua. Mengetahui, mengerti dan menerapkan ya teman-teman semua. Karena kalau mengetahui saja tidak mengerti, tapi nanti kemudian akan dilakukan pengecekan oleh auditor, nah itu pasti akan jadi problem baru lagi ya teman-teman dan bisa menjadi temuan. Jadi memang diharapkan tentunya seluruh pekerja yang berada di perusahaan itu wajib mengetahui ya teman-teman dan juga mengerti serta menerapkan dari SMK 3 beserta poin-poinnya ya teman-teman semua. Nah itu dari kebijakan ya teman-teman semua. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perencanaan ya teman-teman semua. Nah, kalau perencanaan ada beberapa poin di dalamnya, teman-teman. Dari perencanaan K3, dari mulai informasi terdokumentasi berupa manual SMK 3, kemudian juga prosedur kerja, instruksi kerja, serta juga dengan formulir ya, teman-teman semua. Kemudian juga tentunya, karena ini menyangkut aspek perencanaan, termasuk juga perencanaan pekerjaan, wajib ada hierarki ya, teman-teman semua, ataupun dari hazard identification, ini hierarki ya, hierarki kan ada 3 sequence. Jadi identifikasi bahaya, hazard identification, kemudian juga risk assessment ataupun penilaian risiko, serta kemudian setelah dinilai tentunya adalah risk control ataupun dalam hal ini pengendalian risiko tersebut seperti apa ya teman-teman semua. Nah itu kan memang harus ada ya teman-teman ketiga poin tersebut. Dan juga tentunya berikutnya terdapat tujuan, sasaran, dan juga program-program K3 ya dalam hal ini. Nah ini kan biasanya kalau saya ini kalau di perusahaan saya ada namanya OYP ya, One Year Policy. Sebenarnya kan kalau misalnya OYP, dalam hal ini saya sebagai departemennya saya juga menerangkan OYP tersebut ya. OYP K3 misalnya berupa dari tidak terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Nah, itu didefinisikan aktivitasnya apa saja, tujuannya apa saja. Tentunya kan kalau K3 ini kita selain dari belajar dari reaktif yaitu selain mendekatnya reaktif ya teman-teman semua dari mulai adanya kecelakaan kemudian kita belajar perbaiki sistem. Kemudian juga ada juga pendekatannya adalah dari proaktif ya teman-teman semua. Sehingga kemudian proaktif ini diharapkan mencegah terlebih dahulu terjadinya kecelakaan sehingga kemudian kecelakaan kerja diharapkan tidak terjadi di perusahaan tersebut ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, nah ini contoh-contoh dari dokumen-dokumen yang wajib ada ya teman-teman semua di perusahaan berkaitan dengan SMK 3 dari mulai nanti pedoman, manual tadi ya. Kemudian juga identifikasi peraturan K3, kemudian juga dari prosedur identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Kemudian juga dari komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi ada 2 poin ya, teman-teman semua hati-hati ya. Kalau dari komunikasi, jangan lupa juga komunikasi tentunya harus kita bedakan juga ya. Antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal ya, teman-teman semua. Nah, itu kan tentunya harus jadi notes juga. Kemudian juga berikutnya adalah perancangan ulang. Kemudian juga berikutnya adalah pengendalian dokumen dan rekaman ataupun catatan ya, khususnya form record. Apakah kemudian kita misalnya punya forklift gitu ya, atau punya hoist.
Dimana kemudian forklift ataupun hoist ini harus dicek juga setiap, pastinya kan kalau kita punya alat, setiap sebelum kita melakukan kegiatan bersama alat tersebut, itu ada pengecekan dulu ya teman-teman. Apakah alatnya dalam keadaan baik ataukah tidak. Sehingga kemudian jangan sampai alatnya langsung kita pakai saja tanpa kita mengetahui bahwasanya alat tersebut berkinerja baik ataukah tidak ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, nah jangan lupa juga dari prosedur audit internal ya teman-teman semua. Nah ini diwajibkan juga ada ya teman-teman semua. Jadi untuk menaungi konsep ketika kita melakukan audit internal, khususnya dalam hal ini audit internalnya berkaitan dengan SMK 3. Kemudian juga berikutnya, jangan lupa setelah audit internal tentunya juga kita adakan ya teman-teman semua berkaitan dengan tinjauan manajemen. Jadi tinjauan manajemen ini juga tentunya menaungi ya teman-teman semua. Setelah dilakukan audit internal, kemudian juga kita harus mengetahui hasil summary audit internal tersebut dan juga hasil summary dari penerapan sistem manajemen K3, apakah semuanya sudah fulfill ataukah belum. Nah, ini nanti kita sampaikan di tinjauan manajemen ya teman-teman semua. Nah, biasanya kalau dari tinjauan manajemen ada kriteria khusus juga ya yang harus terdapat di dalamnya. Jadi dari mulai apakah dari kebijakan, kemudian juga selain kebijakan dari hiradesinya seperti apa, apakah hiradesinya ada perubahan, aspek ketiga yang penting ya teman-teman semua. Maupun nanti dari audit internal ataukah selain audit internal juga kalau di SMK 3 ini ada namanya linker ya, pengukuran lingkungan kerja based on Permenaker 5 tahun 2018. Nah, itu gue sampaikan. Apakah dari linker ini tentunya kan diuji di laboratorium ya, teman-teman semua. Apakah dari linker ini dia sudah oke ataukah belum? Nah, itu juga menjadi notes ya, teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya dari prosedur pelaporan insiden dan investigasi ya, teman-teman semua. Nah, ini baru yang saya bilang tadi ya, pendekatannya reaktif. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan juga kita harus tentunya belajar dari kecelakaan tersebut ya. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama, terutama ya teman-teman semua. Jadi dari mulai kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kalau misalnya ada ya teman-teman diinvestigasi dengan baik, kemudian juga ditetapkan penyebabnya apa, dan juga dari penyebab tersebut ya kita diharapkan bisa belajar. Kemudian juga selain belajar tentunya diharapkan jangan sampai terjadi lagi ya teman-teman kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja tersebut. Dan juga biasanya kalau dari perusahaannya sudah setingkat lebih tinggi ya teman-teman semua. Nah ini dari Dirmis tentunya menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan juga ya teman-teman semua. Jadi kalau Nirmis ini kan kategorinya hampir celaka ya teman-teman semua. Kalau misalnya ada pergeseran sedikit saja, pada saat itu bisa-bisa terjadi kecelakaan kerja ya teman-teman semua. Nah ini tentunya juga harus kita record. Dan terutama kalau menurut teori dari segitiga ini ya, piramida kecelakaan, nah Nirmis itu kan sebenarnya awal mula dari kecelakaan ya teman-teman semua. Jadi kalau nirmisnya beberapa kali di tempat yang sama, berarti harus segera dilakukan perbaikan. Jangan sampai tentunya menelan korban terlebih dahulu ya teman-teman semua. Karena kalau misalnya sudah menelan korban ya terutama orang-orang yang cukup krusial gitu ya, nah, maka bisa-bisa tentunya perusahaan akan menderita kerugian yang sangat besar juga ya teman-teman. Jadi oleh karena itu memang harus kita antisipasi lebih awal ya teman-teman. Jangan sampai nirmis ini dia malah naik menjadi kecelakaan kerja ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, jangan lupa, nah ini dari prosedur pembelian juga ya. Jadi dari pihak purchasing biasanya teman-teman semua, itu wajib juga kita menerapkan SMK 3, dari mulai seleksi, evaluasi, kemudian juga tentunya kalau construction kan ada CSMS ya, wajib ada CSMS. Kemudian kalau misalnya dari B3, bahan berbahaya beracun ya, ataupun BKB, kita ngomongnya bahan kimia berbahaya, nah, itu dia wajib ada MSDS ya, teman-teman semua. Nah, ini kan sebenarnya sesuai juga ya dengan Kemenaker 18799 berkaitan dengan bahan kimia berbahaya ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu memang kalau kita mau menerapkan SMK 3, baiknya SMK 3 ini selain ada dari HSE, dari purchasing juga harus ada ya, teman-teman. Dan satu lagi biasanya dari HRD. Nah, dari HRD juga wajib. Tentunya banyak juga regulasi yang bersinggungan ya, teman-teman, dengan HRD. Jadi itu wajib kita kolaborasikan dengan baik ya, teman-teman semua. Kemudian berikutnya, nah ini baru tadi saya bilang ya HRD, jadi dari mulai seleksi, penempatan,
Jadi memang untuk beberapa jabatan tertentu tentunya kan kualifikasinya minimal kan memahami ya dan mengerti dan tentunya juga mengutamakan K3 di tempat kerja. Jadi jangan sampai produksi 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 aja ya, tapi K3-nya nggak diperhatikan. Nah, itu kan akan berbahaya juga. Kalau misalnya kita produksi dengan baik, sesuai dengan target, tapi kemudian tim member yang nggak selamat, nah itu kan jadi hal yang sangat berbahaya juga ya, teman-teman semua. Kemudian juga prosedur pelatihan, terutama pelatihan selain eksternal, pelatihan internal ya, teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, pelatihan termasuk safety induction tadi ya. Kemudian juga dari tindakan koreksi atau pencegahan. Kemudian juga dari pemeliharaan, maintenance ya, teman-teman semua. Khususnya yang mencakup loto ya, teman-teman. Kemudian juga dari prosedur izin kerja khususnya untuk apa namanya aktivitas-aktivitas yang non rutin ya teman-teman. Nah itu kan dia harus kita capture juga di situ ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya dari oh ini telusur produk ya. Kemudian juga dari tanggap darurat dan tanggap darurat hati-hati ya. Tanggap darurat ini kan macam-macam. Nah itu harus kita terjemahkan juga ya teman-teman semua. Tanggap darurat kebakaran, tanggap darurat gempa bumi, tanggap darurat huru hara, tanggap darurat misalnya ada tumpahan B3. Nah, itu harus kita tentunya mitigasi juga semuanya ya teman-teman semua. Dan juga jangan lupa namanya tanggap darurat ini pastinya harus ada simulasi juga ya teman-teman. Karena tidak disimulasikan saja ini ya teman-teman apa namanya? Tidak disimulasikan saja ya belum tentu juga oke pada saat kejadian ya teman-teman. Apalagi tidak disimulasikan. Nah itu memang menjadi sebuah kewajiban juga ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya dari pemantauan dan pengukuran. Jadi selain misalnya inspeksi alat-alat kerja ya teman-teman semua, kemudian juga pemantauan kesehatan lingkungan kerja dan sebagainya. Evaluasi kepatuhan peraturan perundang-undangan K3 dan juga pengelolaan material termasuk B3 dan limbah ya teman-teman semua. Oke, kemudian berikutnya ini dari prosedur ya contohnya ya teman-teman semua. Jangan lupa juga penomoran dokumen wajib ya teman-teman. Kemudian berikutnya ini dari Hiradesi ya teman-teman. Tadi saya bilang Hira RC ini teman-teman semua ada 3 komponen, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan juga pengendalian risiko tersebut ya teman-teman semua. Nah itu dari perencanaan ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya dari pelaksanaan rencana ya teman-teman semua. Nah kalau pelaksanaan rencana itu ada beberapa poin di dalamnya ya teman-teman. Dari mulai menyediakan SDM yang berkualifikasi ataupun kompeten, dan juga jangan lupa sarana dan prasarananya ya harus bisa dibilang memadai ya ataupun sesuai dengan regulasi. Di mana teman-teman semua yang pertama SDM yang berkualifikasi ya. Nah, ini SDM berkualifikasi hati-hati, berarti SDM berkualifikasi ini dia wajib certified ya. Certified sesuai dengan regulasi. Kalau misalnya Permenaker ya kebanyakan kan dari Kemnaker ya, teman-teman semua. Nah, itu berarti certified-nya certified by Kemnaker ya, teman-teman. Jadi tidak bisa langsung rilis sendiri saja ya. Itu kan dia harus melalui pelatihan di PJK 3 ya, teman-teman semua. Di mana teman-teman semua dari SDM yang kompeten ini ya, teman-teman semua dari mulai contohnya ahli K3 umum ya, teman-teman semua. Permenaker 2 1992 ataukah juga dari ahli K3 konstruksi ya, teman-teman semua di Keptijen nomor 20 tahun 2004 ataupun yang lain ya, teman-teman semua ahli K3 listrik di Permenaker 12 2015. Kemudian juga ahli K3 kimia, Kemmenaker 18799. Nah, tapi saya tidak bahas lebih lanjut ya, karena kalau dari ahli K3 listrik, apakah perusahaan ini wajib ahli K3 ataupun teknisi, sebenarnya itu dibahas juga di Permenaker 12 tersebut ya, teman-teman. Karena memang ada batasan untuk gardu listrik tersebut ya, dari perusahaan beberapa KVA, diwajib ada ahli K3 listrik. Begitu juga ada dari ahli K3 kimia, karena ahli K3 kimia tentunya kalau memiliki barang-barang kimia lebih dari NaK, kita ngomongnya bukan NaB lagi ya, bukan nilai ambang batas, tapi NaK nilai ambang kuantitas ya teman-teman semua. Jadi kalau lewat dari NaK, biasanya wajib perusahaan tersebut memiliki ahli K3 kimia ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya dari ahli K3 lingkungan kerja, yang muda, madya utama, itu memang diwajibkan ya, based on Permenaker 5 tahun 2018 ya teman-teman semua.
Kemudian juga petugas P3K wajib di Permenaker 15 2008. Kemudian juga ada unit penanggulangan kebakaran DCBA ya teman-teman semua di Kemenaker 18799. Dan juga kalau misalnya ada alat angkat angkut 8 tahun 2020 ya teman-teman semua. Kemudian juga kalau ada PTP, jangan lupa ya, PTP pesawat tenaga produksi, nah itu juga wajib aja ya, wajib ada ya. Karena itu kan di Permenaker 38 tahun 2016 ya teman-teman. Kemudian juga kalau ada pesawat uap bencana tekan, nah itu wajib lagi. Apalagi kalau pesawat uap kan berdasarkan dari Undang-Undang UAP 1930 ya teman-teman. Lebih tua lah gitu ya. Nah, itu kan memang wajib dipatuhi ya teman-teman semua. Jadi memang secara umum keberadaan orang-orang yang berlisensi itu sangat diperlukan ya untuk penerapan SMK 3 teman-teman semua. Karena kan memang kalau orang-orang yang berlisensi mereka sudah mengetahui ya standar-standarnya seperti apa. Karena kan standar-standar tersebut based on regulasi yang ada dan juga regulasi tentunya tidak sembarangan menerbitkan ya. Tapi kemudian study dan benchmark dulu. Nah, itu kan diwajibkan ya. Kayak contoh dari Permenaker 8 2020 itu kan pesawat angkut ya teman-teman. Nah itu kan sebelumnya pemerintah studi dulu dengan standar-standar yang ada ya teman-teman. Terutama kalau pesawat angkut ini kan standarnya lebih banyak kepada ASME ya teman-teman semua. American Standard untuk mechanical equipment ya teman-teman semua. Nah itu kan memang standar-standarnya sudah ada, tinggal kita kemudian konvertkan ke Indonesia apakah relevan ataukah sesuai ataukah juga ada berapa yang harus di-adjust ya teman-teman semua. Nah ini wajib karena itu biasanya ini salah satu cost yang paling besar nih, teman-teman semua. Kalau bisa saya bilang ya. Jadi kalau misalnya SMK 3, selain SMK 3 itu sendiri ya, cost yang paling besar adalah wajib memiliki orang kompeten, kemudian selain itu uji riksa, jangan lupa uji riksa alat ya. Nah itu juga SIA alat, nah, itu kan paling besar juga. Kemudian selain itu biasanya satu lagi dari linker ya, teman-teman semua. Nah sisanya mungkin kita bisa provide secara internal ya, teman-teman semua. Kemudian berikutnya, boleh ini 3 menit lagi ya, kita harus ngebut. Kemudian dari SMK 3 HR Manajemen ya, teman-teman semua, seperti saya bilang ya, sudah HR Manajemen. Dari mulai BPJS, Ketenagakerjaan atau Kesehatan, ini sifatnya sudah wajib ya, teman-teman semua. Kemudian juga dari medical check up, ini wajib juga ya, teman-teman semua. Kemudian juga dokter perusahaan, terutama dokter perusahaan yang sudah hiperkes ya, teman-teman. Kemudian juga rekap medical check up dilaporkan ke Disnaker setempat. Kemudian juga berikutnya, nah ini rekrutmen karyawan ya, teman-teman semua. Jadi nanti kita menuliskan juga berkaitan dengan persyaratan kesehatan dalam rekrutmen. Kemudian juga job kualifikasi ya. Nah, saya bilang tadi ya, job kualifikasi apakah misalnya senior manager, site manager, ya minimal kan dia harus paham berkaitan dengan K3 ya, teman-teman semua seperti apa. Dan juga biasanya jangan lupa tertuang dalam job desk ya, teman-teman. Dan job desk ini hati-hati juga, job desk ini jangan asal tanda tangan ya, tapi kemudian orang-orang yang menandatangani job desk itu harus tahu juga isi-isinya apa. Sehingga kemudian dia mendalami ya, memahami gitu. Memahami bahwasannya yang menjadi tanggung jawab dia apa saja. Jangan sampai dia tidak memahami ya, teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, nah ini pelatihan karyawan ya teman-teman semua. Jadi dari mulai rencana pelatihan, pelatihan terhadap dasar K3, jenis pelatihan misalkan job desk, sampai kepada ini ya teman-teman semua apa namanya? Refreshment. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Refreshment juga wajib. Saya dulu waktu saya kan pernah di oil and gas juga ya. Oil and gas saya certified P3K. Nah, setiap 6 bulan saya certified P3K ini saya wajib refreshment ya untuk agar tidak lupa gitu teman-teman semua. Apalagi P3K ini kan dia praktikal ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nggak kita terapkan ya, nah biasanya kita lupa tuh gimana caranya RJP pompa jantung ya teman-teman semua. Kemudian juga gimana caranya memberikan napas buatan, tapi sekarang sudah tidak boleh ya, karena based on COVID RJP aja yang boleh. Nah itu kan memang beberapa pelatihan wajib secara kontinu dilakukan ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya saya bilang tadi ya, dari mulai SEO, kemudian juga SIA, kemudian juga berikutnya, nah ini dari sarana dan prasarana ya teman-teman wajib di provide dari mulai APAR, kemudian juga selain APAR adalah kotak P3K, kemudian juga dari APD ya teman-teman semua. Kemudian juga jangan lupa berkaitan dengan safety proses ya teman-teman. Kalau misalnya kita terdapat maintenance alat dan sebagainya, maka loto wajib dilakukan ya teman-teman semua. Kemudian juga dari APD, jangan lupa APD ini based on bahaya yang ada di pekerjaan tersebut ya teman-teman semua.
Jadi memang salah satu consider yang harus dilakukan juga ya teman-teman semua. Oke, itu yang C ya teman-teman semua berkaitan dengan eh, pelaksanaan rencana ya teman-teman semua. Kemudian setelah pelaksanaan rencana kita ke D, yaitu dari pemantauan dan evaluasi ya berkaitan dengan kinerja K3 ya teman-teman semua. Jadi dari mulai evaluasi ini kita lakukan inspeksi, kemudian juga dari pengecekan kesehatan, kemudian juga ada dari pengujian ya uji riksa, alat berat dan alat produksi, dan juga dari lingkar pengujian lingkungan kerja ya teman-teman semua. Dari mulai misalnya dari pengecekan kesehatan ya teman-teman semua. Pengecekan kesehatan ini sudah jelas ya di Permenaker 1980 dari mulai untuk pertama adalah rekrutmen baru ya, karyawan baru, kemudian juga karyawan khusus ya. Jadi dengan kriteria khusus apakah misalnya lebih dari 40 ataupun dia tiap hari kepajan dari pengelasan. Yang ketiga adalah yang reguler ya, teman-teman semua tahunan. Nah, itu memang wajib dilakukan ya, teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, nah ini dari inspeksi ya, teman-teman semua. Inspeksi harian, mingguan, bulanan, 3 sampai 6 bulanan. Baik, misalnya kepada fasilitas-fasilitas HSE, dari mulai tadi ya, disebutkan APAR, P3K, nah itu memang dia wajib untuk dilakukan pengecekan ya, teman-teman. Maupun misalnya dari alat ya. Alat misalnya alat produksi, itu harus dicek juga. Kemudian saya alat produksi, misalnya alat, ini ya teman-teman, angkat angkut, nah itu juga wajib di tentunya lakukan inspeksi ya, teman-teman semua. Kemudian berikutnya, nah ini jangan lupa ya, salah satu elemen yang paling penting juga dari audit internal ya, teman-teman semua. Nah, kalau misalnya dari audit internal, tentunya kan checklistnya sudah ada ya, sama saja dengan checklist audit eksternal, dan sehingga kemudian kita bisa lihat secara internal ini kira-kira yang belum terpenuhi apa. Dan juga kemudian dari audit internal ini diharapkan outputnya menjadikan penerapan sistem manajemen ini menjadi lebih baik lagi ya, atau meningkat teman-teman semua. Jadi kasarnya kan ini merupakan filter sebelum kita melakukan audit eksternal ya teman-teman semua. Jadi harus kita lakukan dengan baik sehingga kemudian targetnya untuk menjadikan tempat kerja lebih baik lagi ya dalam penerapan SMK 3 itu bisa dicapai. Dan kemudian yang berikutnya barulah yang E adalah dari tinjauan manajemen ya teman-teman semua, di mana tinjauan manajemen untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan ya, maka harus melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK 3 secara berkala, dan juga tinjauan ulang tersebut harus dapat mengatasi implikasi berkaitan dengan K3 ya, dampak-dampak berkaitan dengan K3. Tinjauan ulang tersebut dari mulai meliputi ya evaluasi terhadap kebijakan. Jadi di kebijakan pastikan turun ya, apa namanya, target-targetnya apa saja, kemudian juga aktivitasnya apa saja, tujuan dan sasaran itu juga ada, dan kita terjemahkan apakah itu semua sudah sesuai ataukah belum ya teman-teman semua dengan aktual yang sudah dilakukan. Kemudian juga berikutnya hasil temuan audit SMK 3 dan juga evaluasi efektivitas penerapan SMK 3 ya, dan kebutuhan pengembangan SMK 3 karena memang itu sangat diperlukan ya teman-teman semua untuk penerapan keberhasilan penerapan SMK 3 dalam hal ini. Kemudian terakhir, nah ini dari beberapa aktivitas ya after audit yang bisa dilakukan dari mulai misalnya, tapi harus kita pantau ya teman-teman. Dari mulai misalnya apakah kita harus update tentunya dari perubahan peraturan perundang-undangan ya, apakah sudah ada ataukah belum? Apakah misalnya sebelumnya kan kayak pesawat angkat-angkut ya, Permenaker 5 1985, kemudian diupdate di Permenaker 8 2020 ya teman-teman. Nah itu kan terutama kita harus menyesuaikan juga ya dengan peralatan-peralatan yang ada, apakah sudah sesuai ataukah belum. Kemudian juga berikutnya tuntutan dari pihak terkait dan pasar, tadi saya bilang ya, apakah misalnya dari customer, biasanya customer juga cukup memaksa ya, mau order nggak? Kalau nggak mau order, saya tinggal cari orang lain gitu misalnya. Kalau mau order, berarti wajib untuk menerapkan SMK 3, contohnya ya teman-teman. Nah itu kan sebenarnya merupakan salah satu kewajiban yang wajib juga ya dilakukan oleh perusahaan. Kemudian juga perubahan produk, tetap perubahan produk ini tentunya berkaitan dengan perubahan proses, terutama ya teman-teman, itu juga pasti sangat mempengaruhi sekali. Kemudian juga perubahan struktur organisasi perusahaan, jika ada ya teman-teman semua. Kemudian juga dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
termasuk dari epidemiologi ya, karena kan epidemiologi ini salah satu, ya kalau saya dulu di FKM memang salah satu yang fundamental ya, yang harus disampaikan di ketiga. Kemudian juga berikutnya hasil kajian berkaitan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang sudah terjadi. Kira-kira lesson learn ataupun dari pembelajarannya apa yang bisa kita ambil sehingga kemudian jangan sampai hal tersebut terjadi. Atau misalnya dari perusahaan punya beberapa site gitu ya, dimana kemudian perusahaan utama, nah itu dia menyebarkan kepada perusahaan-perusahaan lainnya ya teman-teman semua. Kira-kira restoran apa yang bisa diambil dan juga segera dari perusahaan-perusahaan di cabang ini harus menerapkan agar jangan sampai terjadi hal yang serupa gitu ya. Contohnya di perusahaan tersebut. Kemudian juga berikutnya adanya pelaporan, baik misalnya pelaporan berkaitan dengan kecelakaan dan sebagainya ya teman-teman semua. Karena kalau misalnya ketaatan ataupun compliance juga harus kita lakukan baik kepada contoh ya pelaporan triwulan P2K3, nah itu kan dia wajib juga kita lakukan dan sebagainya. Kemudian juga berikutnya pastinya kan ada namanya konsultasi juga ya. Pastinya adanya saran dari pekerja atau buruh khususnya contoh dalam rapat P2K3 ya. Nah, itu juga harus kita akomodir, terutama selain untuk pemenuhan tentunya juga untuk agar pekerjaan terhindar juga dari kecelakaan kerja. Karena baik lagi harus kita tekankan juga ya teman-teman, sejatinya yang mengetahui bahaya apa yang ada tempat kerja, ya si operator itu sendiri. Jadi memang kita harus hire pendapat dari dia dan kemudian kita timbang bahwasannya apakah pendapat tersebut bisa kita akomodir segera mungkin atau misalnya kita akomodir dengan temporary action. Nah, itu harus tentunya kita lakukan ya agar terhindar dari adanya kecelakaan kerja ya teman-teman semua. Oke, teman-teman. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan SMK 3 ya, teman-teman semua. Mungkin saya ucapkan terima kasih ya berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin baiknya saya kembalikan ke moderator ya. Kang Arif, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Erian sudah menyampaikan materinya dan ini sudah makin banyak yang bertanya. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silakan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti akan kita bahas satu persatu. Namun sebelum kita lanjut ke Q&A, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu, terutama untuk absensi ya teman-teman semuanya. Nah, untuk absensi sesaat lagi akan diberikan di kolom chat Zoom. Dan pastikan juga aplikasi Mika Super App K3 atau Mika Pro sudah terinstall dan berstatus platinum. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan sertifikat ya. Sertifikatnya harus berstatus platinum dan bisa mendapatkan juga akses regulasi K3 serta modul pelatihan. Kalau masih silver bagaimana? Silahkan bisa diupdate dulu, klik gemboknya, lalu nanti teman-teman bisa ikuti step by stepnya sampai dengan nanti transfer upgrade menjadi platinum. Seperti itu ya teman-teman. Ada 3 bulan, 6 bulan dan juga 1 tahun. Oke. Nah, kemudian pastikan juga teman-teman sudah subscribe channel YouTube-nya Kak Cideni karena di dalam channel YouTube-nya Kak Cideni juga rekaman webinar kolega akan kita upload ya sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung mempelajari kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang ingin perpanjangan lisensi atau SKP atau yang sudah expire atau bahkan yang akan expire. Nah, silakan bisa diperpanjang ya, khususnya ahli K3 umum, jangan sampai expire lebih dari 1 tahun karena nanti perlu refreshment ulang. Sayang teman-teman semuanya ya, kita ikut pelatihan sudah 12 hari, kemudian nanti kalau sudah lebih dari 1 tahun masa expirednya, maka ikut refreshment lagi ya, pelatihan lagi selama 5 hari. Kalau belum dari 1 tahun cukup perpanjang saja dan harganya cukup terjangkau teman-teman ya. Dan juga untuk lisensi K3 lainnya, silahkan bisa dicek juga apakah sudah expired atau belum. Media Tama bisa bantu untuk perpanjangan lisensi K3 lainnya serta ahli K3 umum. Kemudian, nah di aplikasi Mika, teman-teman bisa cek juga nih keaslian dari sertifikat yang ada ya. Kalau misalkan teman-teman merekrut karyawan atau tim gitu ya, silakan bisa cek di aplikasi. Kemudian ada teman K3. Nah, di aplikasi Mika ini ya, silakan nanti bisa cari personil. Kemudian silakan bisa cari nama lengkap ya, tulis nama lengkap, tanggal lahir, nomor WhatsApp serta jenis pelatihannya apa ya. Nah,
Untuk di aplikasi Mika ini, teman K3 ini hanya bisa tertayang untuk yang terbitan sertifikat 2022 ke atas. Kalau 2022 ke bawah, 2021, 20 dan seterusnya, maka itu tidak bisa terrekord ya, karena untuk teman K3 hanya bisa 2022 ke atas, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang ingin terjun ke dunia K3 perlu juga memiliki sertifikat atau sertifikasi ahli K3 umum. Tentunya kami menyediakan yang online training dan juga offline training. Ya, harganya tidak ada bedanya, sama, dan ini kita laksanakan kalau yang online di akhir Agustus tanggal 31, tapi kalau yang offline di bulan September ya teman-teman. Dan ini minimal pendidikannya D3. Kalau misalkan teman-teman pendidikannya SMA atau SMK bisa ikut yang ahli K3 BNSP ya. Kami sedang ada program subsidi sehingga teman-teman cukup membayar 750.000 saja, teman-teman. Kalau di flyer 850, teman-teman bisa tambahkan kode referral ya. Nah, bisa tambahkan kode referral tim Media Tama, nanti teman-teman bisa mendapatkan potongan 100.000 sehingga cukup 7,5 saja. Dan ini nanti teman-teman pembelajarannya secara mandiri ya, teman-teman. Oke, kemudian kalau sudah punya ahli K3 umum, teman-teman bisa lanjut lagi ke auditor SMK 3. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin mempelajari lebih dalam lagi ya terkait dengan SMK 3, teman-teman bisa ambil nih yang auditor SMK 3. Tapi persyaratannya harus sudah ahli K3 umum terlebih dahulu. Kemudian kalau teman-teman bekerja di industri bisa juga ikut ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Nah, nanti di sini teman-teman akan bisa melakukan pengukuran terhadap faktor kimia, fisika, biologi, ergonomi ya, dan juga psikologi. Dan nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat HIMU atau Hygiene Industri Muda dari BNSP dan SKP serta lisensinya dari Kemnaker RI ya. Lalu kalau teman-teman bekerja di kelistrikan bisa ikut yang teknisi K3 listrik dan ini minimal pendidikannya SMK. Tapi kalau teman-teman yang D3 ikutnya yang ahli K3 listrik ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang ahli K3 listrik kita laksanakan secara full tatap muka. Untuk di konstruksi bisa juga ikut ahli muda K3 konstruksi, tapi kalau teman-teman sudah punya yang muda silakan lanjut lagi ke Madya. Tapi kalau untuk yang Madya pendidikannya minimal D3. Kalau untuk yang muda teman-teman ini SMA bisa. Kalau teman-teman mengawasi perancah atau yang menghitung perancah ya teman-teman, nah itu bisa ikut yang supervisor perancah. Kalau misalkan teman-teman bapak-bapak nih biasanya ya memasang dan juga membongkar perancah, bisa ikut yang teknisi K3 perancah. Kalau kita juga masuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa ikut yang petugas peran kebakaran kelas D. Kalau misalkan teman-teman sudah punya, bisa lanjut lagi yang regu penanggulangan kebakaran kelas C. Bedanya apa? Bedanya kalau yang kelas D, teman-teman memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket. Kalau misalkan yang kelas C, teman-teman menggunakan SCBA ya dan juga hidran nanti ya. Oke, nah kita juga ada petugas P3K, teman-teman. Nanti kita laksanakan secara offline. Kalau yang sebelumnya blended training ya, kalau sekarang tatap muka ya. Lalu untuk teman-teman semuanya yang bekerja di ketinggian, khususnya menggunakan platform perancah, bisa ikut yang TKBD tingkat 2. Kalau menggunakan akses tali bergelantungan, ikut yang TKPK tingkat 1. Kemudian yang memiliki forklift juga bisa ikut operator forklift kelas 2, teman-teman. Ya, pastikan SIO-nya operator itu asli ya dan aktif ya. Kemudian buat yang teman-teman di rumah sakit bisa ikut K3 rumah sakit. Saya lihat tadi ada yang dari RSUD ya. Nah, bisa ikut yang K3 rumah sakit Kemnaker RI. Kalau yang BNSP itu yang paramedis K3 muda. Nah, nanti bisa disesuaikan kebutuhan dari rumah sakitnya apa. Apakah yang K3 rumah sakit atau yang cukup paramedis saja. Kemudian kita juga ada teknisi K3 ruang terbatas. Nah, ini kita laksanakan secara blended training, nanti praktek langsung ya. Dan kita laksanakan di bulan September. Lalu untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia migas bisa ikut yang operasi K3 migas atau operator K3 migas. Pendidikannya ini minimal SMA, tapi kalau teman-teman pendidikannya minimal D3 bisa ikut yang pengawas K3 migas. Dan ini sama-sama dari BNSP. Kita akan laksanakan secara online training. Kemudian kalau teman-teman bekerja sebagai HSE perlu juga untuk memiliki sertifikat atau tersertifikasi petugas investigasi insiden ya. Dan nanti teman-teman bisa ikut secara online training dan sertifikatnya dari BNSP. Ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan disesuaikan dengan
pelatihan yang diikuti ya. Kalau misalkan online nanti teman-teman akan kami kirimkan, kalau offline nanti teman-teman akan diberikan saat pelatihan berlangsung. Nah, kalau misalkan ingin belajar secara mandiri atau tertinggal webinar sebelumnya, tapi saya pengen dapat sertifikat itu, nah bisa melalui milea.app teman-teman. Ini adalah platform e-course Media Tama yang nanti teman-teman bisa akses secara mudah ya. Dan ini teman-teman tidak hanya mendapatkan materi, tapi mendapatkan modul serta sertifikatnya juga seperti itu. Tidak hanya webinar-webinar sebelumnya ya, tapi ada materi lainnya yang nanti teman-teman bisa pelajari secara mandiri di sini. Ada ratusan video. Nanti silakan daftar dulu ya kalau sudah punya akun di aplikasi Mika itu tidak bisa langsung login, tapi langsung daftar dulu ya. Nanti baru bisa masuk ke dalam e-course-nya Milea. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mencari pekerjaan, silakan bisa ke menu karir. Nanti di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang update. Nah, silakan nanti teman-teman tinggal lamar saja menggunakan handphone bisa, laptop juga bisa ya. Nanti tinggal masukkan CV-nya saja. Kalau belum punya CV gimana? Silakan bisa buat dulu ya di aplikasi Mika Super FK3. Di sini teman-teman silakan buat CV online ya. Kemudian tinggal pilih template, isi seluruh kolom dengan lengkap, kemudian nanti tinggal di-download. Nah, ada beberapa yang mungkin terjadi error ataupun tidak bisa download. Itu biasanya terkendala adalah dari device-nya atau handphonenya yang spesifikasinya tidak terlalu tinggi ya. Jadi teman-teman biasanya terkendalanya seperti itu. Tapi kalau untuk versinya yang lebih tinggi, itu biasanya aman untuk bisa mendownload seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin informasi lebih lanjut terkait dengan pelatihan, kemudian juga misalkan in-house training, bisa hubungi nomor tim sales kami ya. Ada Pak Beni, Bu Risma, Bu Soka, dan juga Bu Amanda. Silakan juga follow akun sosial media kami di @mediatama untuk Instagram, Facebook, Tama Media Tama Sertifikasi, serta YouTube-nya Kak Cik Deni, jangan lupa di-subscribe. Follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni juga. Oke, nah kalau ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor ya, silakan bisa hubungi kontak yang di depan layar, ataupun untuk teman-teman instruktur yang ingin bergabung untuk mengisi materi ya di webinar kolega setiap hari Sabtu, bisa hubungi saya. Ini adalah nomor WhatsApp saya. Silakan di screenshot dan nanti bisa ajukan untuk menjadi pembicara di webinar kolega Media Tama setiap hari Sabtu. Oke, sudah makin banyak ini ya yang bertanya, Pak Irian. Saya akan share dulu nih absensinya untuk teman-teman semuanya. Absensi ini teman-teman silahkan bisa diisi ya. Kalau misalkan teman-teman linknya tidak bisa diklik, nah silahkan bisa disalin kembali secara manual, kemudian ke web browser tinggal dipastekan saja. Nanti teman-teman klik linknya dari sana karena beberapa handphone itu link yang ada di kolom chat Zoom itu tidak bisa diklik. Ya, atau mau simpelnya silakan hubungi saya. Oke. Oke, kita lanjut ke Q&A nih, Pak Erian. Yang pertama dari Harrison. Jika ada temuan di beberapa tempat temuan di dalam suatu kawasan, apakah masih termasuk ke dalam kategori mayor temuannya nih Pak? Silakan Pak Erian. Oke, oke. Kalau untuk beberapa, ini sih baik lagi ya. Kalau kita letterlock mencerna dari PP 50 2012, itu memang masih satu perusahaan ya, masih satu perusahaan, satu ruang lingkup yang disertifikasi gitu ya. Misalnya sertifikasi ini Plan Cirebon gitu. Nah, maka Plan Cirebon gitu ada beberapa titik dan masih di satu perusahaan. Based on regulasi sih harusnya tetap berada di mayor. Tetapi baik lagi dalam hal ini kan terutama kita juga, kalau saya sebagai auditor melihat juga ya dari perusahaan ini apakah dia memiliki keinginan yang kuat atau seperti apa, ataukah ini memang disengaja ataukah tidak juga ya. Nah, itu juga harus kita ketahui. Jadi memang based on kebijaksanaan dari auditor juga. Jadi kalau misalnya memang diharuskan mayor ya berarti mayor. Tapi kalau misalnya memang kita lihat dari effortnya yang sudah sangat luar biasa, investment sudah sangat besar, terutama kita jangan sampai padamkan hal itu juga ya. Nah, itu juga kita tentunya bisa mengakomodir hal tersebut menjadi minor, asalkan tentunya harus dengan catatan ya, harus segera diperbaiki sehingga kemudian pada saat
misalnya misalnya ditemukan pada hari pertama gitu ya, hari pertama, sehingga kemudian kalau ternyata memang memiliki keinginan kuat untuk langsung di closing, bisa di closing, sehingga kemudian di hari terakhir bisa diklaim bahwasanya itu tidak terjadi di beberapa tempat. Sebenarnya kalau secara praktis di lapangannya seperti itu ya, karena kan pasti kita harus ada titik temu, yang mana dari perusahaan juga pasti ada keinginan jangan sampai terutama jadi mayor yang malah menjadikan audit ini tidak lolos ya untuk perusahaan. Seperti itu ya Kang ya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Herizon untuk jawabannya. Nah, ini menarik juga nih pertanyaan dari Pak Eriswan terkait dengan K3 untuk pemerintahan. Nah, semua aturan tentang K3 ini diwajibkan hanya untuk pekerja atau buruh di perusahaan. Nah, pertanyaan beliau adalah kenapa pemerintah hanya mengeluarkan untuk tidak diwajibkan untuk ASN nih, Pak, atau pegawai yang di pemerintahan. Nah, ini seperti apa, Pak? Seperti apa nih? Untuk jawabannya. Apakah memang betul hanya untuk non ASN atau memang ASN ini ya udah dibebaskan gitu. Padahal sebenarnya banyak risiko juga yang ditanggung oleh teman-teman ASN. Silakan, Pak Irian. Oke. Oke Kang, ini cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi baik lagi, kalau secara definisi di PP 50 2012 itu tidak spesifik ya, tidak spesifik bilang oh ini non ASN jadi harus, ini ASN jadi bisa dilindungi bebas gitu. Enggak ya. Tapi memang hanya spesifik menyebutkan bahwa saya tempat kerja, kalau tempat kerja yang memiliki pekerja lebih dari 100 ataupun berbahaya tinggi, maka dia wajib menerapkan dan wajib sertifikasi. Sehingga tidak ada definisi dari ASN maupun non-ASN ya dalam hal ini. Jadi memang kalau based on regulasi, ini wajib harusnya tetap mengikat kepada seluruh tempat kerja yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang maupun dari resiko tinggi. Meskipun dalam hal ini regulasi tersebut kepada kantor pemerintahan. Yang dalam hal ini berarti tetap saja wajib SMK 3 ya. Dia tidak ada definisi ASN maupun non ASN ya dalam hal ini. Seperti itu ya, Pak Eriswan. Semoga bisa menjawab ya. Karena memang Oke. ya secara general lah namanya regulasi ya, tidak mengacu kepada apakah dia pegawai pemerintah ataupun tidak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Iriswan. Dilihat lagi apakah risikonya tinggi atau orangnya lebih dari 100. Lanjut lagi dari Pak Lutfi terkait dengan petugas ahli K3 umum hanya sekretaris P2K3 saja atau tidak nih, karena di plan yang tempat beliau kerja ini petugas K3-nya belum punya ahli K3 umum nih. Nah, ini termasuk temuannya yang minor atau mayor nih? Silakan Pak Irian. Oke, 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 oke. Kalau misalnya seperti itu ya, petugas hanya sekretaris. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita baik lagi mengacu ke checklist ya. Ke checklist berarti secara komplimen di tempat kerja tersebut wajib memiliki AK3 umum ya dalam hal ini. Kalau misalnya tidak terdapat, ya berarti harus disegerakan AK3 umum untuk orang lain. Jadi meskipun misalnya petugas K3-nya belum AK3U, karena contoh lah, karena dia ini masih lulusan SMA, bukan lulusan D3 gitu. Nah, sebenarnya kan tidak mengikat kepada petugas K3 ya, tapi bisa misalnya kepada manajer produksi, ataupun misalnya kepada manajer maintenance dan sebagainya ya. Yang mana dalam compliance, baik lagi ini kan tidak bisa tawar-menawar ya, kalau compliance harus dilakukan, sehingga kemudian ya mau tidak mau harus dipenuhi dari perusahaan ya dalam hal ini. Secara normatifnya seperti itu ya, Pak Lutfi ya, saya rasa. Oke, seperti itu ya Pak Lutfi untuk jawabannya. Lanjut lagi. Nah, buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan pembicara kita, Pak Irian. Lanjut lagi dari Pak Taufik. Jika perusahaan sudah menerapkan dan sertifikasi ISO 45001, apakah ada kewajiban untuk menerapkan sertifikasi SMK 3? Nah, bagaimana regulasinya? Silakan, Pak Irian. Ya, kita kembali lagi ya kepada esensialnya. Penerapan ISO itu wajib nggak sih? Penerapan ISO tidak wajib. Penerapan ISO hanya voluntary ya, ataupun sukarela. Yang biasanya pada praktikalnya adalah penerapan tersebut dilakukan perusahaan dalam rangka pemenuhan customer. Jadi ISO itu tidak ada kewajiban. Hanya voluntary ataupun sukarela. Sementara kalau misalnya SMK 3 itu sudah jelas di judul ya sebenarnya.
Regulasinya di mana? Regulasinya di PP 50 tahun 2012 dan juga dalam hal ini ditegaskan kembali di Permenaker 26 tahun 2014 bahwasannya penerapan tersebut wajib dilakukan audit oleh pihak ketiga yang memiliki izin. Saya rasa sangat jelas sekali ya, Pak Taufik ya, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu, Pak Taufik jawabannya. Lanjut lagi, Pak Rifki. Ini ada dua pertanyaan Pak Rifki nih. Menerapkan kriteria SMK 3 harus mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku secara detail. Prinsip utamanya dalam menerapkan K3 adalah manajemen risiko. Pertanyaan yang pertama adalah mana yang lebih didahulukan antara mengikuti regulasi yang berlaku dan manajemen risiko K3 agar mendapatkan penerapan K3 yang efektif dan efisien bagi perusahaan. Itu dulu, Pak Irian, silakan. Oke, oke, oke. Oh, pastinya ya legal compliant dulu ya, legal compliant. Baru kalau memilih ya, kalau memilih ya. Tapi kalau bisa tidak memilih, lebih baik dua-duanya itu diterapkan sehingga kemudian bisa tercapai dari self management. Nah, tapi baik lagi seperti statement saya ya, bahwa saya kumpulan regulasi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan untuk menjamin tenaga kerja itu aman teman-teman semua, terhindar dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja ya. Nah, sebenarnya secara regulasi itu kalau terpenuhi sudah sangat bagus. Tapi kemudian kalau perusahaannya ternyata perusahaan oil and gas gitu ya, kita pengen beyond regulasi gitu. Kita pengen menerapkan proses safety management PSM gitu. Nah, itu silakan saja. Itu kan menjadi lebih bagus lagi ya, sehingga kemudian budaya-budaya maupun tempat kerjanya akan lebih safe dan aman dalam hal ini. Seperti itu ya dari Oke. Pak Rifki. Pertanyaan yang kedua, dengan banyaknya peraturan pemerintahan yang kurang update dibandingkan standar K3 internasional, namun penerapan SMK 3 harus ya. Apakah dengan menaati 100% kaedah SMK 3 tadi dapat menjamin keberlangsungan perusahaan nih Pak? Karena yang kita ketahui bahwa menerapkan semuanya itu membutuhkan budget yang tidak sedikit nih Pak Arya. Gimana nih Pak? Silakan. Oke ya, kalau penerapannya itu kan memang harus, nah baik lagi ya, ini saya sering tegaskan, sering saya sampaikan kalau kita ngomongin sistem manajemen, kalau misalnya kita ngomongin sistem manajemen, pasti ngomonginnya audit. Kalau kita ngomongin audit, audit itu berlakunya sewaktu sifatnya ya teman-teman. Jadi pada waktu itu bagus, pada waktu itu memang bagus. Kemudian berlangsung sebulan, 2 bulan, ada pergeseran. Nah itu kan di luar dari kuasa audit teman-teman semua. Belum lagi audit ini sifatnya terkadang sampling, hanya beberapa lokasi saja. Apalagi kalau main days-nya terbatas. Contoh ya, perusahaan 77 hektar. Main days kita 3 hari. Nggak mungkin lah kita susuri satu persatu. Kita kapan cek dokumennya gitu kan. Nggak cukup juga waktunya. Sehingga kemudian kalau misalnya ternyata setelah audit tersebut, misalnya ya, contoh terjadi kecelakaan kerja, ataukah terjadi misalnya dari kebakaran besar gitu ya, kecelakaan ABC gitu, yang sangat besar merugikan banyak pekerja. Nah, itu sehingga bisa saja terjadi ya dalam hal ini. Bahwasannya yang mendapat menjamin keberlangsungan perusahaan tersebut ya. Nah, itu kan baik lagi, baik dari culture-nya perusahaan sendiri, apakah memang memelihara audit tersebut. Jadi bukan hanya persiapannya pada saat audit ya, tapi kemudian besok-besoknya terapkan terus lagi. Nah, karena kan ya bisa dibilang kalau kita ngomongin perempuan sama kayak perempuan gitu make up pada saat yang penting aja. Kalau yang nggak penting kan nggak make up. Nah itu kan yang nggak boleh sebenarnya kalau untuk K3. K3 kita make up tiap hari tiap hari. Jangan sampai tentunya hanya ada event-event tertentu saja. Sehingga kemudian dari keberlangsungan itu ataupun sustainability ya malah jadinya terhambat. Maupun baik lagi ya kalau SMK 3 itu sebenarnya mahalnya di awal saja untuk ini ya untuk apa? Pemenuhan. Tapi kemudian untuk retainya kan lebih mudah saya kira ya. Karena kan retainya tersebut contoh dari Manpower Certification ya, dari sertifikasi Kemnaker. Nah, itu kan tinggal perpanjang SKP, murah. Nggak mungkin semahal yang utama ya. Kemudian mungkin yang uji riksa agak mahal. Uji riksa karena kan masih sama ya harganya beda dikit saja sama yang AK3 linker ya. AK3 linker. Nah, itu kan sebenarnya nggak beda jauh. Nah, tapi baik lagi bahwasannya kita pada saat yang harus kita pahami juga ya, pada saat manajemen menandatangani komitmen ataupun kebijakan K3 ya teman-teman semua. Kebijakan itu berarti harus disetujui. Kebijakan itu artinya apa?
kebijakan itu artinya sebenarnya budget ya, teman-teman semua. Kalau saya sering tegaskan gitu ya ke manajemen, Pak ini tanda tangan berarti buat tanda tangan budget K3 Pak, bukan hanya tanda tangan selembar kertas saja. Nah itu juga harus kita jelaskan. Sehingga kemudian kalau misalnya ada compliance ya mereka dalam hal ini wajib memenuhi ya. Kalau misalnya mereka bertanya kita jelaskan dan kemudian mereka harus tetap melakukan pemenuhan dalam hal ini. Saya rasa jelas sekali ya Pak Rifki seperti itu ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Rifki untuk jawabannya. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand di bagian bawah layar. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung. Ada Ibu Rizkia Widya Putri. Silahkan Ibu Rizkia pertanyaannya. Bisa di-unmute dulu Ibu Rizkia atau Bapak Muhammad Fahrul Hari Sandi. Silahkan. Pak Fahrul atau Pak Ubaidillah Safarudin. Silahkan siapa yang duluan? Oke, Pak Fahrul silakan. Dari mana, Pak? Baik, dari Palembang, Pak. Oke, silakan bisa pertanyaannya, Pak. Ya, izin ini Pak Parian mau menanyakan terkait pelaksanaan SMK 3 untuk AR Management gitu, Pak. Jadi kalau misalnya kita sebagai subkon, kita sebagai petugas K3 gitu, Pak. Bagaimana pandangan Pak Rian mengenai pelaksanaan kalau misalnya dari awal kita belum mendapatkan misalnya MCU terus BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan gitu Pak. Kalau misalnya di awal-awal belum, kemudian di pertengahan pekerjaan baru dilaksanakan MCU. Itu gimana menurut pendapat Pak Rian, Pak? Terima kasih. Oke Pak, ini pertanyaan yang menarik ya. Oke, pertama untuk yang BPJS, kita ngomong BPJS ya. Apalagi kalau tadi saya capture Bapak ini kan di construction ya dalam hal ini BPJS. Nah, kalau misalnya di construction, biasanya BPJS itu perusahaan menggunakan tidak BPJS perseorangan ya, tapi ada BPJS proyek. Nah, BPJS proyek tersebut mengcover nilai proyek tersebut. Sehingga kemudian misalnya ada orang cabutan gitu ya, sehari kerja, kemudian 2 hari digantikan oleh orang lain. Nah, itu sebenarnya sah-sah saja. Yang terpenting kan seluruh proyeknya tercover, orangnya tercover berapa, sehingga kemudian kalau ada kecelakaan maka bisa di cover. Mungkin perusahaan tersebut, nah kita ini ini ya, baru snuzon saja ya. Mungkin perusahaan tersebut pada saat menerapkan memang sudah ada BPJS proyek, sehingga kemudian selang menunggu pekerja tersebut proses BPJS-nya selesai, dia di cover dulu oleh BPJS proyek. Nah, itu sebenarnya tidak menyalahi regulasi ya. Itu sah-sah saja. Itu yang pertama dari BPJS. Kemudian yang kedua berkaitan dengan medical check up. Kalau ini kita ngomonginnya dua hal ya. Yang pertama kalau ngomongin linear ini berarti ideal gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin ideal, berarti harusnya perusahaan wajib melakukan pengecekan kesehatan itu sebelum tenaga kerja tersebut bergabung. Karena kan memang tadi disebutkan ya, di Permenaker 2 1980 diwajibkan untuk pekerja yang baru join itu dia harus dicek kesehatannya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, tetapi baik lagi kalau secara praktikalnya kadangkala perusahaan ini eh, saya nggak ngomong inilah praktikalnya ya, saya ngomong ini aja, ngomong apa, ngomong idealnya. Dan memang di Permenaker 2980 kalau perusahaan mau menerapkan SMK 3 ya berarti mau tidak mau wajib dilaksanakan ya dalam hal ini. Jadi ya perusahaan tidak boleh tidak melaksanakan ya kalau kita ngomongin ideal dan kewajiban dari perusahaan yang memang menerapkan SMK 3 ya dalam hal ini. Nah, seperti itu ya, tarif ya dari dan Pak siapa tadi saya agak lupa. Oke, Pak Fahrul tadi ya. Oh, Oke. Pak Fahrul ya. Semoga bisa menjawab ya Pak Fahrul ya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Fahrul. Lanjut lagi, Pak Idris Januar. Silakan, Pak Idris, untuk pertanyaannya. Selamat sore Pak, izin bertanya, Sore sore. dalam perusahaan ada 60 pekerja, apakah wajib menerapkan SMK 3 atau pembentukan P2K3 Pak? Dengan resiko rendah jumlah pekerja 60. Terima kasih. Oke 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 Pak Idris ya.
Oke, kalau pertanyaan Pak Idris, ini saya ulangi lagi ya, 60 pekerja, di mana dari 60 pekerja tersebut resikonya rendah ya. Maka apakah dia wajib menerapkan SMK 3 dan P2K3 ataukah tidak? Nah, kalau based on regulasi, jadi bisa kita simpulkan ya, kalau memang resikonya rendah dan juga memang secara umum dia kurang dari 100 pekerja, itu berarti tidak wajib ya menerapkan SMK 3 dan juga P2K3. Tetapi kalau kemudian perusahaan memiliki inisiasi yang bagus dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja dan ingin melakukan pemenuhan SMK 3 dan juga misalnya pemenuhan dari P2K3, ya dipersilahkan dan sah-sah saja ya dalam hal ini. Itu kan tidak membatasi. Jadi tidak membatasi dalam artian kalau lebih rendah, oh nggak usah aja lah. Nah, tapi kan bahasanya adalah tidak mewajibkan ya. Yang berarti kalau misalnya tidak mewajibkan, tapi kemudian dia perusahaan tersebut menginginkan, nah itu bisa dilakukan ya dalam hal ini. Nah, seperti itu ya, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Idris. Tadi juga saya lihat beberapa pertanyaan juga sama nih, yang pertanyaannya mirip dengan Pak Idris nih. Lanjut lagi, Pak Iyandi Bahari. Silahkan Pak Iyandi Bahari untuk bertanya. Ya, baik Pak, izin bertanya Ya, silahkan Pak. terkait eh, temuan salah satu kategori temuan mayor ya, salah satu tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Contohnya misalnya eh, terkait penempatan alat proteksi kebakaran atau tabung apar di area office yang sesuai dengan standar PP 4 tahun 80 itu kan menggunakan CO2. Tetapi diganti dengan tabung chemical itu boleh nggak Pak? Termasuk kategori temuan, jadi temuan nggak Pak? Halo? Oke, sudah Pak. Ya Pak, sudah Pak. Oke, oke. Oke, baik Pak Yandi. Jadi berkaitan dengan material apar ya, material apar, kita harus tahu juga potensi bahaya terjadinya kebakaran itu apa di tempat kerja tersebut. Contohnya bahaya kebakaran, bahaya dari ini ya. Tadi kan ngomongin CO2 ya. Nah, CO2 ini kan dia bisa mengcover baik yang pertama adalah listrik ataupun misalnya berkaitan dengan apa namanya? Cairan yang mudah terbakar ya. Nah, itu sebenarnya CO2 bisa mengcover juga. Nah, tapi baik lagi itu kan tidak optimal. Tapi kemudian kalau ternyata dalam hal ini dia masih bisa mengcover ya, masih bisa mengcover ya itu tidak menjadi temuan. Contoh tadi saya bilang ya, apakah yang lain seperti misalnya bahayanya bahaya listrik. Nah, bahaya listrik ini kan sebenarnya paling optimal dengan CO2. Tapi kemudian kalau misalnya adanya dry chemical, apakah dia bisa? Dia sebenarnya bisa. Tapi kemudian dari pemadamannya itu nanti alat-alat yang rusak dan terbakar itu tidak bisa direcovery ya dalam hal ini. Dan apakah itu termasuk menjadi temuan? Nah, itu saya kira tidak ya, karena kalau misalnya masih relevan, itu masih bisa saja. Kecuali tadi yang saya bilang, apakah misalnya kita punya potensi bahaya dari solar gitu. Dan pada potensi bahaya solar yang terbakar atau Pertamax gitu ya yang terbakar, kita sediakan aparnya apar air. Nah, itu baru salah besar. Sehingga kemudian kalau misalnya sudah salah besar seperti itu kan malah membahayakan banyak orang ya. Yang harusnya tadinya apinya padam, apinya malah makin besar. Kan jadi aneh. Nah, itu oleh karena itu memang kita harus tinjau kembali ya secara menyeluruh. Kita kan ngomonginnya sarana ya. Sarana ini agar tentunya relevan dengan kebutuhan dari perusahaan. Jangan sampai sarana tersebut bukannya memadamkan tapi malah memperburuk keadaan. Nah, itu kan jadi konyol juga ya dalam hal ini. Nah, dari Pak Yandi seperti itu ya. Saya rasa sudah jelas ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Yandi. Lanjut lagi, Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Selamat siang. Siang, Pak Selamat siang, Timothy. Pak. Yes, yes. Pak, saya tadi mau nanya, Pak. Itu tadi Bapak bilang ISO itu tidak penting. Sedangkan kalau kita mau tender-tender, itu mereka suka bertanyakan masa ISO. Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak. Terus pertanyaan saya yang kedua, kalau pada saat kita audit SMKT, SMKN, ternyata nilai kita itu di bawah 60, terus kita ingin mengajukan kembali supaya kita dapat nilai yang bagus, itu kurang lebih berapa lama, Pak? Udah, terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Timothy.
Itu bukan tidak penting ya, tidak wajib, tidak wajib. Hati-hati loh, bukan tidak penting ya. Saya tidak pernah nyebut tidak penting tuh. Jadi ISO ini baik lagi sifatnya tidak wajib dalam artian sifatnya itu sukarela. Jadi perusahaan mau atau tidak ya dipersilahkan. Memang seperti itu kalau ISO. Bahwasanya perusahaan menganggap penting karena tadi saya bilang ya, biasanya dari customer yang mendesak. Sehingga kemudian kalau misalnya customer mendesak, perusahaan ketimbang dia kehilangan order, maka tidak mau dia harus menerapkan sistem manajemen based on ISO ya dalam hal ini. Sehingga kalau dari ISO, baik lagi statement saya jelas tidak diwajibkan dan sifatnya sukarela sehingga kemudian itu sifatnya opsional, perusahaan mau ataukah tidak ya dalam hal ini. Dan kemudian yang kedua berkaitan dengan SMK 3 ya, misalnya di bawah 60. Nah, ini sangat tanggung sekali ya. Kalau misalnya ini jujur ya, saya masih belum menjumpai ya kasus seperti ini. Karena biasanya kalau dari perusahaan itu dia memprepare dengan baik. Tadi saya bilang ya, pastinya sebelum audit ini memprepare dengan baik sehingga kemudian at least perak ini bisa tercapai. Kalau misalnya peraknya tidak tercapai, karena kalau periode sertifikat SMK 3 ya dalam hal ini biasanya kan setiap tahun dibagikan di bulan Januari atau Februari. Jadi kalau misalnya kita ngajuin audit di bulan November gitu ya, November audit, nah itu besar kemungkinan Januari tahun depannya atau Februari tahun depannya bisa diterima sertifikat tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dari November tersebut ternyata tidak bisa untuk melakukan tadi ya, kurang dari 60, kita lihat lagi nih, apakah kurang dari 60%-nya tersebut kriteria-kriterianya yang kritikal ataukah tidak. Kalau misalnya kriteria yang kritikal dan butuh waktu untuk melakukan perbaikan, ya mau nggak mau kan otomatis harus menunggu dulu perbaikannya selesai ya dalam hal ini. Apakah misalnya dari mesin gitu ya, mesin tersebut tidak dilengkapi dengan safety device. Nah itu kan permasalahan safety device sebenarnya agak kompleks, di mana kemudian safety device tersebut harus diintegrasikan dulu, baik secara mekanik, baik secara listrik, ataupun misalnya secara infrared gitu ya, ada infrared. Nah, itu kan agak lama penerapannya sehingga kemudian dari perusahaan kemudian audit kembali ya. Nah, itu kan bisa setelah melakukan closing hal tersebut ya dalam hal ini. Seperti itu ya, Pak Yandi ya, jawabannya bergantung kepada kesiapan dari perusahaan itu sendiri. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya Pak Timothy. Pak Timothy ya. Lanjut lagi, terakhir nih dari Ibu Erna Susanti. Silakan Ibu Erna untuk bisa di-unmute terlebih dahulu. Selamat sore Bapak, izin bertanya. Saya kebetulan pegawai K3 di bidang pendidikan. Nah, ada 3 yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apakah ada peraturan tentang jumlah ideal tenaga kerja bidang K3 yang harus ada di instansi pendidikan? Kemudian yang kedua, sertifikasi keahliannya apakah cukup dengan AK3U saja atau harus dilengkapi dengan sertifikasi yang lain? Kemudian yang ketiga, terkait audit SMK 3, alangkah lebih baiknya audit itu dikerjakan oleh internal dari lembaga pendidikan itu sendiri atau kita menggunakan rekanan pihak ketiga. Kata Bapak. Oke. Silakan Pak Erian. Oke, baik Bu Erna, ini cukup lengkap ya pertanyaannya. Oke ya, jadi yang pertama, kalau misalnya jumlah ideal tenaga kerja K3 di bidang pendidikan seperti apa? Nah, kalau misalnya kita ngomongin ideal, sebenarnya kan nggak bilang sektor tertentu ya dalam hal ini. Di mana dalam hal ini ya kita ngacunya ke Permenaker saja. Yang biasanya, contoh ya, yang pertama kalau dari AK3U, AK3U sebenarnya kan regulasinya nggak minta banyak-banyak, regulasi cukup satu aja. Ada AK3U dan juga AK3U-nya harus terregister. Baik secara SKP dan juga secara sekretaris ya, P2K3. Kemudian juga baik lagi kalau tenaga kerja K3, sertifikat keahliannya bukan hanya AK3U ya. Tadi kan saya sebutkan ya di perencanaan, dari mulai, kalau misalnya kita nerapin SMK 3 ya, yang pertama itu berarti dari Permenaker 15 2008. Misalnya dari petugas P3K, nah itu berarti kan harus ada 1 orang per 150 orang. Kemudian kita lanjut misalnya ke Kepmenaker 18699, unit penanggulangan kebakaran. Nah itu kan rasionya sudah jelas. Rasionya berapa? Misalnya dari Fire Day. Fire Day itu tiap 25 orang harus ada 2 orang yang tersertifikasi Fire Day. Nah itu juga harus ada tuh Fire Day. Fire Day, Fire C. Kemudian juga dari, jangan lupa juga ya, dari auditor SMK 3, itu kan wajib ada juga ya,
kalau misalnya menerapkan SMK 3, karena auditor internal ini dia yang akan menjamin bahwasannya audit tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan yang sudah dipersyaratkan oleh SMK 3 ataupun dalam hal ini PP 50 2012 ya. Nah, sehingga kemudian dari regulasi-regulasi tersebut itu nanti kita tentunya compile ya, apa saja yang relevan dengan industri kita. Apakah misalnya contoh ya dari pabrik ini misalnya ada forklift. Nah, maka dalam hal ini kita regulasinya menuju ke Permenaker 8 2020. Itu kan harus ada SIOS, ada SIA. Begitu pula tadi yang misalnya saya sebutkan pesawat tenaga produksi, itu berarti pesawat tenaga produksinya wajib certified dari Permenaker 38 2016. Dan jangan lupa biasanya juga ada listrik ya. Listrik itu ada apakah ada gardunya atau enggak nih listrik nih. Kalau misalnya listrik ada gardunya berapa? Nah, itu kan kita mengacu ke Permenaker 12 2015. Kira-kira apakah kita butuh ahli ketiga listrik ataukah hanya teknis saja? Jadi memang butuh kita gali lebih dalam ya, karena kesesuaian masing-masing industri cukup berbeda dan masing-masing sarana dan prasarana kan berbeda-beda. Sehingga kemudian kita butuh menggali lebih dalam. Kemudian selain itu yang terakhir audit SMK 3 perlu apakah bisa internal ataupun konsultan. Nah, kalau misalnya nanya saya sama Kang Arif, ya contohnya kan pakai konsultan dalam hal ini. Tapi baik lagi ya, kalau dari perspektif netral, apakah secara internal, itu internal bisa nggak sih, sanggup nggak sih? Ada orang yang ahli nggak sih? Kalau misalnya memang sanggup dan ada orang yang ahli, dipersilahkan saja. Tapi kalau kemudian nggak ada siapa-siapa yang ngerti K3, dasar-dasarnya K3, nggak ada yang sertifikasi K3, nah itu sebaiknya kalau mau aman, menggunakan konsultan. Dalam artian kalau mau aman adalah sekali audit kita selesai jadi langsung bisa mendapatkan bendera perak ataupun bendera emas. Jadi jangan sampai kita tentunya kan sekali audit nyoba-nyoba gagal. Nah itu kan investasi kan nggak sedikit gitu. Jadi lebih baik, tadi saya bilang ya statement saya di awal, lebih baik kita investnya keluar banyak aja di awal dibanding nanti kita banyak di pertengahan atau di akhir. Nah itu kan lebih repot lagi ya dalam hal ini. Seperti itu ya, Bu Erna, saya rasa sangat menjawab ya. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Erna. Satu lagi nih pertanyaan menarik dari kolom chat nih, Pak Erian. Terkait dengan sertifikat SMK 3, mungkin auditor SMK 3 ini ya. Kenapa sih pendidikannya harus minimal D3? Dan kira-kira kalau ingin menjadi auditor itu, apa saja yang harus dimiliki? Ini nyambung juga nih tadi pertanyaan di kolom Q&A dari Ibu Erna juga. Silahkan Pak Erian. Oke, ini jawabannya nggak textbook ya, nggak ada di mana-mana. Karena saya ini berdasarkan diskusi dengan trainer-trainer senior ya. Jadi memang yang mereka yang sudah sepuh, sudah ikut merancang gitu ya, Undang-Undang 1 1970 dan juga merancang dari berbagai undang-undang dari Kemnaker ya dalam hal ini. Nah, kalau dari SMK 3, khususnya dari auditor SMK 3 ya, yang pertama auditor SMK 3 itu dia wajib yang sudah sertifikasi ahli K3 umum. Dan sertifikasi ahli K3 umum itu memang diwajibkan dan diharuskan tidak bisa tidak minimal pendidikan adalah D3. Kenapa demikian? Nah ini jawaban yang nggak ada di mana-mana ya, nggak ada di textbook nih. Bahwasannya pada saat perumusan, jadi dari masing-masing ini ya, dari pihak itu kan banyak ya. Dari baik misalnya dari pihak expertise di K3 maupun dari pihak pemerintah sendiri ya, karena kan merancang undang-undang sangat kompleks ya dalam hal ini. Memang pada saat itu mengkonsepkan bahwasannya sebagai seorang ahli, kita ngomongin ahli nih ya, jadi dari definisinya aja ahli gitu, ahli K3. Nah dari definisinya itu harus memiliki kerangka berpikir yang baik, yang bagus gitu. Dan bahwasanya kerangka pikir yang baik dan bagus tersebut itu didapat melalui proses pendidikan yang minimal D3 tersebut. Karena kalau at least dalam hal ini, orang-orang yang mengenyam dunia perkuliahan ya, jadi tidak mengecilkan di luar itu ya, dalam hal ini, nah itu at least mereka dapat kerangka konsep berpikir yang sedemikian rupa, sehingga kemudian aspek-aspek K3 tersebut itu bisa menyerap kepada orang tersebut, sehingga kemudian orang tersebut pada saat mendapatkan pengetahuan K3 itu bisa mencerna dengan baik dan juga bisa mengimplementasikannya juga dengan baik. Nah, jadi memang secara filosofinya seperti itu. Jadi kerangka berpikirnya harus cukup matang karena ini kita ngomongin secara terminologinya adalah ahli. Jadi ahli itu kan bukan orang-orang sembarangan lah seperti itu.
Kalau misalnya orang-orang sembarangan semua bisa dapat ahli, nah apa arti ahli kan jadinya? Oleh karena itu pertimbangannya pada saat itu seperti itu sehingga kemudian minimal D3 tersebut lahir ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, namanya ahli itu apalagi ahli K3 ya. Ini juga berlaku nih, bukan ahli K3 umum, ahli K3 listrik, ahli K3 pesawat angkat takut, ahli K3 pesawat tenaga produksi, ahli K3 pesawat uap bencana tekan, ahli K3 kimia, itu kan semua minimal D3. Karena kerangka berpikirnya yang kemudian membuat dia at least bisa membuat penerapannya menjadi lebih bagus ya, dan juga mencernanya tersebut jadi lebih cepat dalam hal ini. Secara konsepnya seperti itu ya. Jadi baik lagi, tapi ya tidak mengesampingkan orang-orang di luar tersebut ya kalau dari saya. Jadi saya tentunya sangat menghargai orang-orang expertise juga meskipun tidak mengenyam perkuliahan ya dalam hal ini. Seperti itu Oke, ya, saya sangat menjawab lah. baik. Berarti ini juga banyak juga yang bertanya nih sama saya nih, Pak. Saya udah bertahun-tahun kerja di bidang K3, tapi masa iya nggak boleh ngambil ahli K3 umum nih Pak? Pendidikan saya sih memang nggak D3 gitu ya. Ya balik lagi peraturan juga bukan dari peraturan PJK 3 tersebut ya. Memang peraturannya sudah dari Kemnaker ya, mau nggak mau tadi kerangka berpikir mungkin lebih terstruktur gitu ya cara berpikirnya ya Pak Rian ya. Betul, betul, Oke. Pak. Ya solusinya gimana? Solusinya bisa ikut yang ahli K3 BNSP ya, balik lagi Ya, ada teman-teman, jalan bisa lain. disesuaikan. Iya, tenang saja masih ada jalan menuju Roma ya. Kalau mau ada embel-embel ahli, ambilnya ahli K3 muda konstruksi gitu ya. Ya, bisa. Ah, itu betul tuh. Yang ahli K3 muda juga bisa kan yang konstruksi? Bisa. Bisa. Itu untuk yang konstruksi bisa, tapi kalau untuk yang umum tadi harus minimal D3. Oke, menarik banget bahasannya terkait dengan SMK 3 ya, Pak Irian dan juga teman-teman semuanya, dan ini masih standby 200 orang ya teman-teman. Oke, sebelum kita closing karena sudah pukul 3 sore, jangan lupa teman-teman bisa absen ya, karena kalau sudah selesai webinarnya absen otomatis tertutup karena sudah ngelink dengan Zoom ya. Kita pakai teknologi terbaru ya untuk absensi. Oke, sebelum kita closing, mari kita dengarkan closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Erian Sutantio, STMKKK. Kepada Bapak Erian, dipersilakan. Saya lupa ya, Meditama ini harus ada closing statement ya. Oke ya. Jadi kalau closing statement dari saya, teman-teman semua, SMK 3 itu merupakan suatu tools yang sangat powerful ya. Ya bisa dibilang kalau saya katakan lebih kompleks dibanding ISO ya. Yang berarti lebih ketat penilaiannya, sehingga kemudian diharapkan outputnya yaitu terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bisa tercapai dengan baik. Dan kita sebagai influencer K3, khususnya teman-teman sebagai ASE ya, baik misalnya di berbagai sektor, manufacturing, construction, ataupun sektor lainnya, EPC, nah itu kita wajib menginfluence kepada manajemen, khususnya manajemen perusahaan kita ya, agar tentunya bisa menerapkan SMK 3. Dan semata-mata penerapan SMK 3 bukan hanya masalah sertifikat, baik lagi ya, seperti statement saya yang sebelumnya, bahwasanya dari SMK 3 diharapkan bisa menyerap ya kepada culture, sehingga kemudian kalau sudah menyerap kepada culture, otomatis baik dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja bisa dicegah, dan juga dari zero accident bukan sesuatu hal yang mustahil untuk didapatkan. Jadi baik lagi SMK 3 merupakan sebuah kewajiban dan harus dilaksanakan oleh perusahaan ya. Dan kita sebagai influencer K3 harus mendorong hal tersebut menjadi sebuah kenyataan ya dalam hal ini. Oke, dari saya mungkin cukup ya, seperti itu teman-teman semua. Saya kembalikan ke Kang Arif. Silakan Kang. Baik, terima kasih banyak untuk materinya Pak Erian, luar biasa. Dan ini belum terjawab semua ya untuk jawabannya karena waktu juga yang tidak cukup. Nanti kita hadirkan kembali bersama Pak Erian Sutantio terkait materi SMK 3. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita closing, seperti janji kami tadi di awal, kami akan memberikan door prize. Jadi buat teman-teman semuanya nanti yang beruntung, bisa belajar lebih dalam kembali materi yang disampaikan oleh Pak Erian ya. Kami memberikan door prize sertifikasi auditor SMK 3 Kemnaker RI gratis, tidak perlu bayar ya, sampai sertifikatnya terbit diantar ke depan rumah gitu ya. Oke, kita putarkan. Siapakah yang akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3? Riani. Wah, apakah ada? Saya cek dulu Riani. Kalau misalkan ada, langsung klik raise hand ya teman-teman. Oh, tidak ada. Putar lagi. Masih beruntung. Oke, Stephanie Yulia, apakah ada?
Tidak ada. Alhamdulillah kata teman-teman ya. Oke, kita putar lagi. Heri Setiawan, apakah ada? Ada ya, atas nama Heri Setiawan ada. Selamat kepada atas nama Heri Setiawan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Mediatama Academy. Persyaratannya adalah wajib sudah pernah ahli K3 umum. Nanti setelah ini saya akan hubungi Pak Heri ya terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak Pak Irian sudah menyampaikan materinya dan juga berbagi kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan juga di perusahaannya ya, di perusahaan teman-teman semuanya dan juga bisa menjadi referensi untuk kita semua dan juga menjadi keberkahan untuk Pak Irian Sustantio. Itu Amin. saja. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Dan pembicara kita Saya Rian. Ya. ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Erian dan juga teman-teman semuanya.